Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 481. Dengan jantung yang berdebaran, Ki Demang melangkah terus menuju ke rumah gadis yang pernah diculiknya dan disekapnya di rumahnya itu. Ketika mereka berjalan di depan sebuah regol halaman, di mana ketiga orang laki-laki pernah menyapa dan mencoba mencegah agar Rara Wulan jangan pergi ke Banjar, Rara Wulan tertegun sejenak. Mereka masih melihat ketiga orang laki-laki itu duduk di belakang regol. Ketiganya terkejut melihat Rara Wulan berjalan bersama seorang gadis padukuhan itu, yang pernah dinyatakan hilang. Semua orang menyangka bahwa gadis itu termasuk salah seorang korban Ki Demang. Dibunuh dan dimakannya. Mereka semakin terkejut ketika mereka melihat Ki Demang terikat tangannya, digiring oleh seorang laki-laki muda. "Apa yang sudah terjadi?" bertanya salah seorang dari mereka. "Aku telah menangkap Ki Demang," jawab Rara Wulan. "Menangkap Ki Demang?" bertanya salah seorang dari mereka. "Ya. Aku menemukan gadis ini di rumah Ki Demang." "Di rumah Ki Demang?" "Ya. Aku akan mengantar gadis ini pulang." Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Namun Rara Wulan pun berkata, "Marilah. Ikut kami mengantar gadis ini pulang." Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Namun dalam pada itu, Ki Demang pun berkata, "Kau mengenal aku bukan?" "Ya, Ki Demang," jawab seorang dari ketiga orang itu. "Nah, tangkap orang-orang ini. Mereka telah memfitnah aku." Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak, sementara Rara Wulan pun berkata, "Ki Demang, semua orang tahu apa yang telah kau lakukan terhadap gadis-gadis yang hilang. Gadis ini akan menjadi saksi, apa yang pernah kau lakukan terhadapnya. Dan tentu juga terhadap gadis-gadis lain yang telah hilang dari rumahnya." Tetapi Ki Demang itu pun berteriak, "Tangkap orang-orang ini. Mereka telah memfitnah aku." "Diamlah, Ki Demang. Tidak ada gunanya kau berteriak-teriak. Tidak akan ada orang yang akan menolongmu. Kaki tanganmu masih pingsan di belakang rumahmu. Demikian pula perempuan kepercayaanmu. Seandainya mereka sudah sadar, mereka tidak akan berani menolongmu, karena mereka tentu akan dibantai oleh rakyatmu." "Gila! Kau sudah gila," teriak Ki Demang. Lalu Ki Demang itu pun berteriak, "Tolong! Tolong aku! Bukankah kalian kenal siapa aku? Aku akan memberi hadiah kepada kalian yang menolong aku. Tetapi aku akan menghukum mereka yang terlibat dalam usaha yang licik dan keji. Memfitnah aku. Apapun yang kau katakan, tidak akan dapat menolongmu, Ki Demang," berkata Gelagah Putih. "Jika orang-orangmu mempercayaimu, maka aku akan menusuk punggungmu sampai mati. Kami berdua akan dengan mudah melarikan diri dari orang-orangmu." Jantung Ki Demang tergetar pula mendengar ancaman Gelagah Putih. Sementara itu Rara Wulan pun berkata, "Biarlah gadis ini nanti mengatakan kepada orang tuanya, apa yang pernah dialaminya di rumah Ki Demang. Penguasa tertinggi di Kademangan ini. Seorang yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung rakyatnya di Kademangan ini. Jangan percaya kepada mereka. Tolong aku. Nanti kalian akan mendapat hadiah yang sangat berarti bagi seumur hidupmu." Namun Gelagah Putih yang berada di belakang Ki Demang itu pun mendorongnya sambil berkata, "Ayo, berjalanlah. Kita akan pergi ke rumah gadis itu." "Tolong aku," teriak Ki Demang. "Bagus," berkata Gelagah Putih. "Berteriaklah, agar lebih banyak orang yang mendengarnya. Mereka akan berdatangan dan ikut mendengarkan kesaksian gadis itu." "Setan kau!" Namun Ki Demang itu terkejut. Tiba-tiba saja tangan Gelagah Putih telah menyambar mulut Ki Demang itu, sehingga Ki Demang itu mengaduh kesakitan. "Jika kau mengumpat lagi, maka aku akan merontokkan gigimu semuanya." Ki Demang itu terdiam. Sementara Gelagah Putih pun berkata kepada Rara Wulan, "Marilah. Kita pergi ke rumah gadis itu." Rara Wulan pun kemudian berkata kepada gadis yang diselamatkannya itu, "Marilah kita berjalan." Keduanya pun meneruskan langkah mereka. Gelagah Putih pun telah mendorong Ki Demang yang tangannya masih terikat. Ternyata ketiga orang laki-laki itu pun mengikutinya di belakang. Seorang lainnya yang mendengar Ki Demang berteriak, dan menjenguk di regol halaman pun telah mengikuti pula. Seorang lagi dan seorang lagi, sehingga akhirnya menjadi sebuah iring-iringan dari beberapa orang laki-laki.
Sejenak kemudian gadis yang telah ditolong Rara Wulan itu pun berhenti di depan regol halaman yang tidak terlalu luas. Dengan nada berat gadis itu berdesis. "Ini rumahku." "Ini rumahmu," ulang Rara Wulan. "Ya. Baiklah. Marilah aku serahkan kau kepada orang tuamu." Gadis itu menjadi berdebar-debar. Namun ia pun kemudian melangkah mendorong pintu regol yang tertutup, tetapi tidak diselarak dari dalam. Demikian pintu itu terbuka, maka gadis itu pun segera melangkah memasuki halaman, diikuti oleh Rara Wulan. Tetapi Ki Demang tidak segera melangkah masuk. Terasa kakinya bagaikan menjadi timah yang sangat berat. "Masuklah," berkata Gelagah Putih. Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat menolak lagi, ketika Gelagah Putih kemudian mendorongnya. Gadis yang diselamatkan Rara Wulan itu seakan-akan tidak dapat menunggu lagi. Ia pun kemudian berlari naik ke pendapa, langsung menuju ke pintu peringgitan. Dipukulinya pintu peringgitan itu dengan kerasnya. Ayah dan ibunya terkejut mendengar pintu rumahnya dipukuli dengan kerasnya. Dengan nada tinggi ayah gadis itu bertanya, "Siapa di luar, heh?" Yang terdengar adalah jerit gadis itu. "Ibu, ibu." Ibunya yang mendengar dan langsung mengenali suara anak gadisnya, tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera berlari, mengangkat selarak pintu peringgitan. Demikian pintu terbuka, maka dilihatnya anak gadisnya berdiri di belakang pintu. Kedua orang ibu dan anak itu pun segera saling berpelukan. Gadis yang telah diculik kaki tangan Ki Demang itu pun menangis sejadi-jadinya. Ibunya juga menangis. Tetapi ia masih dapat bertanya. "Apa yang telah terjadi, Ger? Kemana saja kau selama ini?" "Ki Demang, ibu." "Bagaimana dengan Ki Demang?" Anak perempuannya tidak dapat langsung menjawab. Tangisnya tumpah bagaikan air yang meluap dari bendungan yang pecah. Ayahnya lah yang kemudian melangkah keluar. Dilihatnya Rara Wulan berdiri termangu-mangu di peringgitan. Sementara itu, beberapa orang berdiri di halaman. "Siapa kau?" suara ayah gadis itu bergetar. "Aku datang untuk mengembalikan anak gadismu, Kisanak." "Kau mengembalikan anak gadisku?" "Ya. Aku telah mengambilnya dari rumah Ki Demang." Wajah ayah gadis itu menjadi semakin tegang. Dilihatnya Rara Wulan berdiri termangu-mangu. "Katakan yang sebenarnya," geram ayah gadis itu. "Jika kau berbohong, aku bunuh kau." Rara Wulan bergeser mundur. Ia dapat mengerti bahwa laki-laki itu tentu sedang dalam kebingungan. Ayah gadis itu tentu masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Bertanyalah kepada anakmu," jawab Rara Wulan. Laki-laki itu pun kemudian berpaling kepada anaknya. Sementara di halaman, Gelagah Putih pun berkata, "Kami telah menangkap Ki Demang yang telah menculik anakmu." Laki-laki itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian anak gadisnya yang sudah puas menangis di dada ibunya itu pun berkata di sela-sela isaknya, "Perempuan itu telah menolong aku, ayah." "Bagaimana hal itu dapat dilakukannya?" "Entahlah. Tetapi ia sudah masuk ke rumah Ki Demang, berkelahi dan mengalahkan Ki Demang beserta kaki tangannya. Kemudian mengikat tangan Ki Demang dan membawanya kemari." Laki-laki itu pun kemudian bertanya kepada Rara Wulan, "Apa yang telah kau lakukan?" Rara Wulan mengerutkan dahinya. Sikap ayah gadis itu dapat dimengertinya. Tetapi Rara Wulan tidak menyukai sikap itu. Karena itu, Rara Wulan tidak segera menjawab. Karena Rara Wulan tidak segera menjawab, maka ayah gadis itu pun membentaknya. "Kenapa kau diam saja, heh? Apakah kau tidak dapat berbicara?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Ayah," anak gadisnya berlari memeluk ayahnya dari belakang dengan eratnya. Katanya, "Ayah, perempuan itu telah menyelamatkan aku dari tangan Ki Demang." Tiba-tiba saja Ki Demang yang terikat tangannya di belakang itu pun berteriak, "Aku telah difitnah. Perempuan itu telah menipuku." Tetapi tiba-tiba Ki Demang itu terdiam ketika tangan Gelagah Putih mencengkam tengkuknya, sambil berkata, "Ki Demang, sudah aku katakan, aku dapat membunuhmu. Aku dapat berbuat apa saja tanpa dapat dihalangi. Kau akan ditangkap oleh rakyatku yang setia, serta berpegang pada kebenaran sejati." Tiba-tiba saja tubuh Ki Demang itu berputar. Tangan Gelagah Putih telah menyambar mulurnya dengan kerasnya. "Cobalah berbicara lagi.
Perlakuan anak muda itu terhadap Ki Demang telah menggetarkan jantung orang-orang yang menyaksikannya. Ayah gadis yang diselamatkan oleh Rara Wulan itu pun kemudian berdiri termangu-mangu. Jantungnya terasa berdegup semakin keras, ia benar-benar menjadi bingung melihat keadaan yang tiba-tiba saja dihadapkan di muka hidungnya. Rara Wulan yang tidak menyukai sikap ayah gadis yang diselamatkannya itu pun tiba-tiba saja telah melangkah turun dari pendapa. Kepada Gelagah Putih ia pun berkata, "Marilah. Tugas kita sudah selesai. Terserah kepada orang-orang padukuhan ini, apa yang akan mereka lakukan. Kita perlu memberikan penjelasan," berkata Gelagah Putih. "Aku tidak suka diperlakukan seperti ini." Rara Wulan tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera melangkah menuju ke pintu regol halaman. Gelagah Putih tidak dapat melepaskannya pergi. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata kepada orang-orang yang ada di halaman rumah itu, "Terserah kepada kalian. Tetapi dengarlah cerita gadis yang telah menjadi korban itu. Kami sudah mencoba untuk membongkar kejahatan ini. Langkah selanjutnya terserah kepada kalian." Gelagah Putih pun kemudian segera melangkah menyusul Rara Wulan ke regol halaman. Namun Ki Demang pun telah berteriak, "Jangan biarkan kedua orang itu pergi. Tangkap mereka. Aku harus mengadilinya." Orang-orang itu memang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakannya. Namun tiba-tiba saja gadis yang baru saja dibebaskan oleh Rara Wulan itu pun berteriak, "Jangan! Jangan tangkap kedua orang itu. Tetapi sebaiknya kita minta mereka dengan rendah hati untuk kembali ke halaman rumah ini. Ayahku menyambut mereka dengan sikap yang terlalu kasar, sehingga perempuan itu telah tersinggung karenanya." "Apa yang sebenarnya telah terjadi, Ger?" Seorang yang sudah separuh baya melangkah mendekati gadis yang kemudian berdiri di tangga pendapa itu. Namun Ki Demang masih juga berteriak, "Tangkap dahulu kedua orang itu, hidup atau mati." "Tidak," gadis itu pun berteriak pula. "Mereka telah menolong aku. Beberapa hari yang lalu, aku telah diculik oleh beberapa orang yang ternyata adalah kaki tangan Ki Demang. Aku disekap di dalam rumahnya untuk dijadikan budaknya. Budak nafsu rendahnya yang tidak terkendali." "Itu fitnah," teriak Ki Demang. Ia sudah terpengaruh oleh kedua orang itu. Kedua orang itulah yang telah menculik gadis itu dan mengotori otaknya dengan bayangan-bayangan yang menakutkan. "Aku kenal keduanya. Kakak beradik itu adalah orang-orang upahan dari saudara sepupuku yang menginginkan jabatanku. Ki Demanglah yang telah memfitnah." Gadis itu pun kemudian berpaling kepada ayahnya. Seharusnya ayah berterima kasih kepada kedua orang itu. Tetapi ayah justru menyakiti hatinya. "Aku menjadi bingung. Bingung sekali. Panggil keduanya, Kakang. Panggil dan minta maaf kepada mereka," berkata ibu gadis itu. "Itu tidak perlu," teriak Ki Demang. "Justru keduanya harus ditangkap, hidup atau mati." Orang yang sudah separuh baya itu pun kemudian berkata, "Aku mempercayai gadis ini. Selama ini kita memang sudah mencurigai Ki Demang. Bahkan telah timbul dugaan bahwa Ki Demang telah menculik gadis-gadis untuk dibunuh dan dimakannya. Ternyata dugaan itu benar. Gadis-gadis yang hilang itu memang telah diculik oleh Ki Demang." "Gila. Itu adalah pendapat orang gila." "Ada dua kemungkinan, Ki Demang," berkata orang yang sudah separuh baya itu. "Dugaan itu adalah dugaan yang gila, atau karena Ki Demang menjadi gila, lalu timbullah dugaan-dugaan seperti itu. Kau juga memfitnah aku? Aku tidak menduga bahwa selama ini kau bersikap baik kepadaku. Ternyata kau telah menusuk di arah punggung." "Bukan begitu Ki Demang. Kita sekarang sedang mencari kebenaran, apa yang sebenarnya telah terjadi di Kademangan kita ini." Wajah Ki Demang menjadi tegang. Sementara itu, gadis yang baru saja dibebaskan itu pun berkata lantang, "Aku dapat memberikan kesaksian tentang perbuatan jahat Ki Demang. Biarlah aku menjadi sangat malu karena keadaanku. Tetapi aku akan memberikan kesaksian tanpa menyembunyikan sesuatu." "Itukah yang telah terjadi?" Suara ayah gadis itu bergetar. "Ya, ayah. Dan ayah sudah menyakiti hati perempuan yang menolongku." Tiba-tiba laki-laki itu berlari masuk ke dalam rumahnya. Ketika ia berlari keluar, di tangannya telah tergenggam sebilah keris telanjang. Beberapa orang meloncat menahannya. Mereka berusaha mencegah niat ayah gadis yang telah disekap oleh Ki Demang itu untuk langsung membunuhnya.
Aku bunuh binatang itu, geram ayah gadis itu. Jangan. Kita masih memerlukannya, berkata orang yang sudah separuh baya. Meskipun anakmu telah dibebaskan, tetapi masih ada beberapa orang gadis yang lain yang masih belum diketemukan. Beberapa orang gadis dari padukuhan yang lain. Meskipun kemarahan yang sangat telah membakar jantungnya, namun ayah gadis yang disekap oleh Ki Demang itu masih dapat menahan diri. Beberapa orang gadis yang hilang itu pun harus diketemukan dan diselamatkan. Dalam pada itu, halaman rumah itu pun menjadi semakin banyak didatangi orang. Bukan hanya laki-laki, tetapi juga beberapa orang perempuan. Sementara itu, laki-laki separuh baya itu pun berkata, selama ini kami hanya dapat mencurigai Ki Demang tanpa dapat menunjukkan bukti atau saksi. Sekarang, kita mempunyai saksi yang kuat, yang bersedia untuk memberikan kesaksian yang diperlukan itu. Jantung Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar. Orang-orang yang ada di halaman itu semakin mendesak maju. Sementara itu orang yang sudah separuh baya itu berkata selanjutnya. Panggil Ki Jagabaya dan bebahu yang lain. Namun seorang laki-laki yang masih lebih muda berkata lantang. Jika para bebahu itu berpihak kepada Ki Demang? Kalau begitu, kita sajalah yang menentukan hukuman baginya. Terserah kepada kita, apakah Ki Demang itu akan kita pancung atau kita gantung, teriak seorang lainnya. Tunggu, berkata orang yang sudah separuh baya. Kita harus membebaskan yang lain. Karena itu, kita tidak akan membunuhnya. Kecuali jika Ki Demang tidak mau menunjukkan di mana ia menyembunyikan gadis-gadis yang lain. Dalam pada itu, Ki Demang tidak dapat menahan gejolak perasaannya lagi. Ia tahu bahwa di tangan rakyatnya yang marah itu, ia akan menjadi pengewan-ewan. Karena itu, selagi mereka sedang berbincang dengan sepenuh perhatian, Ki Demang itu tiba-tiba saja telah mencoba melarikan diri. Meskipun tangannya terikat di belakang, tetapi ia sempat juga berlari menerobos beberapa orang yang sedang mengerumuninya. Namun seorang dari mereka sempat menyilangkan kakinya, sehingga kaki Ki Demang itu pun telah terantuk kaki itu dan jatuh terjerembab. Ternyata sikap Ki Demang itu telah menyulut kemarahan orang-orang yang mengerumuninya. Seorang tiba-tiba saja menerkamnya, menariknya berdiri dan dengan serta-merta memukulinya. Beberapa orang lain dengan serta-merta telah ikut memukulinya pula. Semakin lama semakin banyak yang terlibat. Orang yang sudah separuh baya itu dengan susah payah mencoba mencegah mereka. Sambil berteriak-teriak ia mendorong orang-orang yang kehilangan kendali itu. Jangan lakukan itu. Jangan. Kita akan menyerahkan Ki Demang kepada orang yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman. Akhirnya kemarahan orang-orang padukuhan itu dapat diredakan. Namun orang-orang itu tidak sekedar mengikat tangan Ki Demang ke belakang. Tetapi mereka mengikat Ki Demang pada sebatang pohon. Ki Demang sudah tidak dapat berbicara apa-apa lagi, kecuali mengerang kesakitan. Orang yang sudah separuh baya itu pun kemudian berkata, jagalah Ki Demang baik-baik. Aku dan ayah gadis itu akan mencari kedua orang yang telah menolong dan membebaskan gadis itu. Jika kami dapat menemukannya, maka kami akan membawa mereka kembali. Kami harus minta maaf kepada mereka berdua. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan menyahut. Baiklah, Kang. Kami akan menungguinya. Jangan disakiti lagi. Apa yang telah terjadi itu sudah cukup. Aku akan kembali sebelum fajar, ketemu atau tidak ketemu dengan kedua orang itu. Dalam pada itu, Rara Wulan yang meninggalkan rumah gadis itu, langsung menuju ke tempat suami istri yang telah menawarkan penginapan kepadanya dan berusaha mencegahnya agar tidak pergi ke Banjar. Kau akan kemana, Rara? Bertanya Gelagah Putih. Aku akan mengambil pedangku. Kita akan meninggalkan padukuhan ini. Kita masih diperlukan di sini, sehingga gadis-gadis yang lain dapat diketemukan. Orang-orang padukuhan ini pun akan dapat menemukannya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti, kenapa Rara Wulan telah tersinggung. Namun ternyata berita tentang terbongkarnya kejahatan Ki Demang itu telah merata. Nampaknya beberapa orang sengaja membangunkan tetangga-tetangga mereka, dan mengajaknya ke rumah gadis itu. Rara Wulan telah mengajak Gelagah Putih untuk tidak berjalan di sepanjang jalan. Tetapi mereka berjalan melewati halaman dan kebun, agar tidak bertemu dengan orang-orang yang pergi ke rumah gadis itu. Jika sekali lagi timbul salah paham, mungkin Rara Wulan tidak lagi dapat mengekang dirinya. Ketika ia sampai di rumah yang ditujunya, maka Rara Wulan pun segera mengetuk pintunya. Siapa? Terdengar suara seorang perempuan.
Aku, Bibi. Warasasi. Aku yang menitipkan pedang di rumah ini. Perempuan itu tidak melupakan suara Rara Wulan. Karena itu, maka ia pun segera membuka pintu peringgitan dan mempersilahkan Rara Wulan dan Gelagah Putih masuk. Kalian dari mana saja, Ger? Kami telah berusaha membebaskan gadis yang hilang itu, Bibi. Kami telah berhasil dan menyerahkannya kepada orang tuanya. Sementara itu, Ki Demang pun telah diikat tangannya di halaman rumah gadis itu. Jika gadis itu berani memberikan kesaksian, maka Ki Demang benar-benar akan dapat dihukum. Jadi Angger berdua berhasil? Begitulah, Bibi. Tetapi di mana Paman? Seseorang telah memberitahukan bahwa salah seorang gadis yang hilang itu sudah diketemukan. Pamanmu pergi ke rumah gadis itu. Apakah kalian tidak bertemu di jalan? Tidak, Bibi, desis Rara Wulan. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, seharusnya kalian bertemu di jalan. Bukankah kau juga dari rumah gadis itu? Ya, Bibi. Tetapi aku sengaja menghindar agar tidak banyak berpapasan dengan orang-orang yang pergi ke rumah gadis itu. Kenapa, Ger? Kenapa kau begitu cepat meninggalkan gadis itu? Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian kepada Gelagah Putih ia pun berdesis. Begitu cepat berita itu tersebar. Kita yang memerlukan waktu berlipat, karena kita tidak berjalan lewat jalan padukuhan. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Ya. Kitalah yang memerlukan waktu yang panjang. Sementara itu, laki-laki yang sudah separuh baya serta ayah gadis yang baru diketemukan itu telah turun ke jalan. Mereka memang tidak tahu kemana mereka mencari kedua orang yang telah membebaskan gadis itu. Seorang yang melihat kedua orang itu keluar dari regol halaman, hanya dapat menunjukkan arahnya saja. Namun di jalan padukuhan, kedua orang itu telah bertemu dengan laki-laki yang dititipi pedang oleh Rara Wulan. Kau lihat seorang laki-laki dan perempuan lewat di jalan ini, bertanya orang yang sudah separuh baya. Siapakah yang kau maksud? Dua orang yang telah membebaskan gadis yang hilang itu. Kenapa harus dicari? Mereka pergi begitu saja setelah menyerahkan gadis itu kepada ayahnya. Salahku, berkata ayah gadis itu. Aku terlalu bingung, sehingga sikapku telah menyinggung perasaan perempuan yang telah membebaskan anakku. Aku tidak bertemu dengan mereka. Tetapi perempuan itu telah menitipkan pedangnya di rumahku. Karena itu, entah sekarang, entah besok, perempuan itu tentu mengambil pedangnya. Mungkin sekarang, berkata ayah gadis itu. Jika demikian, marilah, kita pergi ke rumahmu, Kang. Kedua orang yang mencari Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun kemudian bersama-sama dengan laki-laki yang dititipi pedang Rara Wulan itu dengan tergesa-gesa berusaha menyusul Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sebenarnya lah, ketika mereka sampai di rumah laki-laki itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berada di rumah itu. Tetapi Rara Wulan yang telah menggantungkan pedangnya di lambung kirinya telah siap untuk pergi meninggalkan rumah itu. Demikian ayah gadis itu melihat Rara Wulan, maka dengan serta-merta orang itu telah berlutut sambil berkata, Aku mohon maaf, Ger. Aku mohon maaf atas kekasaranku. Waktu itu aku benar-benar menjadi bingung, sehingga aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rara Wulan tercenung melihat sikap orang itu. Justru karena itu, perempuan itu pun seakan-akan telah membeku. Aku mohon Angger sudi datang kembali. Anak gadisku itu menanyakanmu. Ia meyakinkan aku bahwa sikapku telah menyinggung perasaanmu. Rara Wulan masih belum menjawab. Sementara itu Gelagah Putihlah yang mendekati laki-laki itu dan menariknya berdiri. Berdirilah, Paman. Orang itu masih belum mau berdiri. Berdirilah, minta Gelagah Putih. Aku ingin mendengar jawabannya. Jika Angger bersedia kembali ke rumahku, maka aku akan berdiri. Akhirnya jantung Rara Wulan tergetar pula. Dengan suara yang hampir tidak terdengar Rara Wulan pun menjawab. Baiklah, Paman. Aku akan kembali menemui gadis itu. Terima kasih, Ger, terima kasih. Rara Wulan bergeser surut ketika orang itu akan mencium kakinya, sementara Gelagah Putih menariknya untuk berdiri. Orang itu pun akhirnya berdiri juga. Namun ia masih mengulangi permintaannya. Marilah, Ger. Kembalilah. Anakku mencarimu. Rara Wulan memandang Gelagah Putih sejenak.
Ketika Gelagah Putih menganggukkan kepalanya, maka Rarawulan pun berkata, "Marilah. Masih ada beberapa orang yang harus dibebaskan." Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun kembali ke rumah gadis yang telah diketemukan kembali itu, diiringi oleh beberapa orang. Dalam pada itu, orang-orang yang menunggui Ki Demang menjadi gelisah. Tiba-tiba saja seorang kaki tangan Ki Demang telah naik ke pendapa sambil berteriak, "Serahkan Ki Demang kepadaku, atau kalian semua akan menjadi debu." Tidak seorang pun yang menjawab. Kaki tangan Ki Demang yang datang itu adalah seorang yang bertubuh agak pendek, namun tubuhnya nampak begitu kokoh. Tangan dan kakinya nampak seperti terbuat dari tembaga. Ternyata orang itu tidak sendiri. Dua orang yang lain berdiri di sebelah menyebelah pendapa, sedangkan orang-orang yang pingsan di rumah Ki Demang telah sadar pula, serta ikut datang ke halaman rumah itu. Dalam pada itu, orang yang bertubuh agak pendek dan berdiri di pendapa itu berteriak lagi, "Minggir! Biarkan aku mengambil Ki Demang yang telah kalian sakiti. Agaknya kalian telah termakan oleh fitnah yang keji, sehingga berani bertindak sedemikian kasarnya terhadap Demang sendiri." Tidak seorang pun yang menjawab. "Minggir!" teriak orang itu, sehingga atap rumah itu seakan-akan telah bergetar. Orang-orang yang berdiri di halaman itu pun menjadi cemas melihat sikap orang itu. Orang itu bukan saja nampak kokoh dan kuat, tetapi pada wajahnya juga terbayang sifatnya yang kasar dan bahkan kejam. Segores bekas luka di pelipisnya telah melengkapi wujudnya yang mendebarkan. "Aku akan menghitung sampai 5, berkata orang itu. "Jika kalian tidak mau minggir dan membiarkan aku mengambil Ki Demang, maka aku akan mempergunakan kekerasan. Siapa yang menghalangi, aku akan bunuh tanpa belas kasihan." Beberapa orang menjadi ketakutan. Tetapi ada yang berani menjawab, "Kami akan mengadili Ki Demang karena tingkah lakunya. Kami tidak akan melepaskan Ki Demang." "Setan kau," geram orang itu. "Jadi kau akan mengorbankan nyawamu?" Ketika orang yang berdiri di pendapa itu menarik goloknya yang besar, maka orang yang menjawab itu mulai menjadi ragu-ragu. Apalagi kedua orang yang berdiri di sebelah menyebelah pendapa itu pun telah menggenggam senjata mereka pula. Seorang di antaranya bersenjata canggah, dan seorang yang lain bersenjata kapak yang besar. Sedangkan mereka yang telah pingsan di kebun di belakang rumah Ki Demang itu pun telah ikut bersama mereka. "Minggir!" orang itu berteriak lagi sambil memutar goloknya. "Aku akan mulai menghitung." Orang itu berhenti sejenak, lalu 1, 2, 3. Tiba-tiba saja terdengar jawaban. "Menghitunglah sampai 100, Kisanak, kami tidak akan melepaskan Ki Demang. Kami akan menyerahkannya kepada yang berwenang mengadilinya." Orang yang bertubuh agak pendek itu menjadi semakin tegang. Di halaman, seseorang justru melangkah maju ke tangga pendapa. "Silahkan menghitung terus sampai esok." "Siapa kau, heh?" Bertanyalah kepada kawan-kawanmu yang tadi berada di rumah Ki Demang. "Sayang, kau tidak ada di sana waktu itu." Tiba-tiba saja Ki Demang itu pun berteriak, "Bunuh orang itu! Masih ada seorang lagi yang harus kau bunuh. Seorang perempuan." Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa seorang perempuan. Di sela-sela tertawanya, ia pun berkata, "Aku di sini, Ki Demang." "Mampuslah kau!" Rarawulan itu pun melangkah mendekatinya. Katanya, "Jika kau mengumpati aku sekali lagi, gigimu akan rontok." Ki Demang itu pun terdiam. Perempuan itu tentu tidak hanya sekedar mengancam. Tetapi ia akan benar-benar memukul mulutnya jika ia berteriak lagi. Dalam pada itu, kehadiran Gelagah Putih dan Rarawulan telah membesarkan hati orang-orang yang berada di halaman. Mereka yang semula sangat cemas alas kehadiran kaki tangan Ki Demang itu, telah dapat menarik nafas lega. "Kisanak," berkata Gelagah Putih kemudian kepada orang yang berdiri di pendapa, "sebaiknya kau tinggalkan tempat ini. Kesetiaanmu kepada Ki Demang akan sia-sia, karena Ki Demang sudah tidak akan berkuasa lagi di Kademangan ini." "Omong kosong. Kau siapa, anak muda? Kau tentu bukan rakyat Kademangan ini. Apakah kau juga penghuni Kademangan ini? Kau dan kawan-kawanmu itu tidak lebih dari orang-orang upahan. Hidupmu tergantung kepada keadaan Ki Demang. Jika Ki Demang besok sudah tidak menjadi Demang lagi, bahkan jika Ki Demang harus menjalani hukuman, apakah kalian masih akan menunjukkan kesetiaan kalian? Renungkan ini, Kisanak." Orang itu memang merenung.
Namun tiba-tiba ia pun berkata lantang. Aku akan membebaskan Ki Demang. Jika ia sekarang bebas, maka aku masih dapat mengharapkan pemberiannya meskipun untuk yang terakhir kali. Tetapi jika sekarang Ki Demang tidak dapat aku bebaskan, maka upahku tidak akan terbayar. Satu perhitungan yang cermat. Tetapi yang lebih buruk dapat terjadi. Kau tidak berhasil melepaskan Ki Demang, justru kau dan kawan-kawanmu itulah yang akan kami tangkap dan kami ikat pada pepohonan di halaman ini, sampai saatnya yang berwenang menahan dan mengadili itu datang. Orang yang berdiri di pendapa itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menggeram. Apapun yang akan terjadi, minggir. Aku akan melepaskan Ki Demang. Tidak ada gunanya, Kisanak. Sekali lagi aku peringatkan, pergilah. Kau tidak berhak memerintahku. Gelagah Putih tidak ingin berbantah terlalu panjang, selangkah lagi ia maju sambil berkata. Marilah. Jika kau ingin menyelesaikannya dengan kekerasan. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dari kawan-kawannya yang pingsan ia sudah mendengar serba sedikit tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berilmu tinggi. Namun tiba-tiba saja orang itu berteriak kepada kawan-kawannya. Bebaskan Ki Demang. Aku akan membunuh anak muda ini. Siapa yang menghalangi, singkirkan. Yang keras kepala, bunuh saja. Jangan ragu-ragu. Ini adalah kesempatan kita yang terakhir untuk menerima upah dari Ki Demang. Orang-orang yang ada di sebelah menyebelah pendapa itu mulai beringsut. Keberanian orang-orang yang pingsan itu pun telah tumbuh kembali, karena kehadiran orang-orang yang mereka banggakan kemampuannya. Angan ragu-ragu, meskipun kalian masing-masing harus membunuh 10 orang. Biarlah 2 orang kakak beradik itulah yang bertanggung jawab. Namun demikian mereka bergerak, maka Rara Wulan telah menarik pedangnya sambil berkata lantang. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika ada di antara kalian yang membunuh 1 orang saja, maka aku akan membunuh Ki Demang. Dengan demikian maka yang kalian lakukan adalah sia-sia, karena setelah Ki Demang mati, ia tidak akan sempat memberikan uang meskipun hanya sekeping. Orang-orang yang mulai bergerak itu tertegun. Sementara Gelagah Putih pun berkata kepada orang yang berdiri di pendapa. Dengar. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pengecut. Kami bukan pengecut. Jika kau juga bukan pengecut, marilah, kita selesaikan persoalan ini dengan diri kita masing-masing sebagai taruhan. Kau dan aku. Jika kau menang, bawa Ki Demang. Tetapi jika kau kalah, kau harus tunduk kepada keputusan kami. Orang yang berdiri di atas pendapa itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, baik. Aku terima tantanganmu. Kita akan bertempur seorang melawan seorang. Tetapi kau harus berjanji bahwa kau tidak akan ingkar. Aku tidak akan ingkar. Baik. Orang-orang yang ada di halaman ini menjadi saksi bahwa kami berdua akan berperang tanding. Menurut pengertianku, bukan kita masing-masing yang menjadi taruhan, tetapi justru Ki Demang yang akan menjadi taruhan. Apapun namanya, tetapi kita masing-masing mengetahui maksudnya. Turunlah, kita akan segera mulai. Orang yang berdiri di pendapa itu pun kemudian menuruni tangga pendapa. Nampaknya ia memang ragu-ragu. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Jika ia bertempur, maka ada kemungkinan ia dapat mengambil Ki Demang. Jika tidak, maka ia tidak berpengharapan sama sekali, meskipun dapat saja terjadi bahwa ia akan terbunuh di halaman itu. Namun sebaliknya, ia pun akan dapat membunuh lawannya itu. Sejenak kemudian orang yang bertubuh agak pendek, sedang kulitnya seakan-akan terbuat dari tembaga itu pun telah bersiap sepenuhnya, untuk bertempur melawan Gelagah Putih. Anak muda itu pun telah bergeser mendekat pula. Beberapa orang pun segera membuat lingkaran di halaman itu. Namun karena Gelagah Putih sengaja bergeser lebih mendekati Ki Demang yang terikat, maka Ki Demang itu seakan-akan justru berada di arena itu pula. Rara Wulan berdiri di sisi Ki Demang itu. Ia benar-benar bersiap untuk menghujamkan pedangnya di tubuh Ki Demang, jika para pengikutnya berusaha membebaskannya dengan kekerasan. Sejenak kemudian, maka orang yang bertubuh pendek tetapi nampak sangat kokoh itu mulai menyerangnya. Ayunan tangannya telah menggetarkan udara di sekitarnya, sehingga bagaikan menimbulkan arus angin yang menerpa tubuh lawannya. Tetapi Gelagah Putih yang mempunyai banyak sekali pengalaman itu sama sekali tidak terkejut. Agaknya untuk menggertak lawannya, orang itu langsung menghentakkan ilmunya pada tataran yang tinggi.
Karena itu, maka Gelagah Putih pun harus mengimbanginya. Ia tidak boleh terhempas oleh ilmu lawannya pada tataran yang tinggi, sementara ia masih baru mulai. Karena itu, maka Gelagah Putih pun langsung meningkatkan ilmunya pula. Namun agaknya Gelagah Putih yang tidak sempat menjajagi ilmu lawannya itu, agak sulit untuk mengambil ancang-ancang. Karena itu, maka untuk sementara Gelagah Putih masih belum berniat menyerang. Ia masih saja berusaha untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Namun sekali-sekali Gelagah Putih sengaja menangkis serangan-serangan orang bertubuh agak pendek itu. Tetapi Gelagah Putih tidak langsung membentur kekuatan lawan. Dengan hati-hati Gelagah Putih setiap kali menepis serangan-serangan lawannya menyamping, sehingga dengan demikian Gelagah Putih dapat menjajagi kekuatan dan kemampuan lawannya. Orang yang bertubuh pendek itu memang sudah mengetahui bahwa lawannya berilmu tinggi. Itulah sebabnya, ia tidak mau ragu-ragu dan tenggelam di bawah arus ilmu lawannya. Karena itulah, maka serangan-serangan orang bertubuh pendek itu pun segera datang membadai. Meskipun demikian, Gelagah Putih sama sekali tidak merasa terdesak. Semakin banyak ia mengenali kekuatan serta kemampuan lawannya, maka perlawanannya pun menjadi semakin mapan. Dengan demikian, maka orang bertubuh pendek dan berkulit seperti tembaga itu semakin menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka orang itu tidak ingin berlama-lama bertempur melawan anak muda itu. Apapun yang terjadi, biarlah segera terjadi. Sambil berteriak nyaring orang itu menghentakkan kemampuannya, menyerang Gelagah Putih dengan satu loncatan panjang. Tubuhnya meluncur seperti sebuah lembing yang dilontarkan dengan derasnya. Kedua kakinya terjulur lurus menyamping, mengarah ke dada Gelagah Putih. Gelagah Putih yang melihat serangan itu serta meyakini kemampuannya sendiri, sama sekali tidak berusaha menghindar. Gelagah Putih itu pun berdiri tegak menghadap ke arah lawannya. Satu kakinya melangkah sedikit ke depan, agak merendah pada lututnya, serta menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang keras. Gelagah Putih tergetar setapak surut. Namun ia masih tetap pada sikapnya. Sementara itu, lawannya lah yang justru terpental dengan kerasnya. Orang bertubuh pendek itu menjatuhkan dirinya dan berguling 2 kali. Kemudian melenting bangkit berdiri. Tetapi orang itu pun terhuyung-huyung sejenak. Ia berusaha untuk dapat berdiri tegak. Namun orang bertubuh pendek itu pun kemudian jatuh pada lututnya, dan bahkan kemudian terduduk sambil menyeringai menahan sakit. Kakinya yang membentur tangan Gelagah Putih terasa sakit sekali. Tulang-tulangnya bagaikan telah berpatahan. Kakinya itu rasa-rasanya telah membentur selapis baja yang tidak goyah sama sekali. Gelagah Putih telah berdiri tegak. Selangkah ia maju mendekati lawannya yang kesakitan. "Berdirilah," berkata Gelagah Putih. "Atau pertempuran ini akan berhenti sampai di sini? Setan kau, anak muda. Jika kau menyerah, kita akan berhenti sampai sekian. Kau kalah dan kau tidak akan dapat membawa Kidemang. Tetapi jika kau belum merasa kalah, cepat berdirilah, sebelum aku mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya." Orang itu seakan-akan tidak ingin mengakui betapa sakitnya kakinya yang membentur pertahanan Gelagah Putih. Karena itu, maka ia masih mencoba untuk bangkit berdiri. Tetapi usahanya itu sia-sia. Bahkan orang itu pun berteriak keras-keras untuk melepaskan kemarahan yang menyumbat di dadanya, sementara itu adatnya tidak lagi mampu mendukungnya. "Kau akan menyesal, anak muda." "Kenapa aku harus menyesal? Bukankah dengan demikian Kidemang tidak akan terlepas dari tangan rakyatnya? Dengar, anak muda. Aku tidak berdiri sendiri. Mungkin kali ini kau berhasil mengalahkan aku. Tetapi seseorang akan datang untuk menuntut balas." "Siapa?" "Aku adalah salah seorang anggota dari sebuah keluarga besar, yang akan dapat menggulungmu menjadi debu." "Keluarga besar siapa?" "Kau akan pingsan jika kau mendengarnya." "Sebut, Kisanak. Aku siap menghadapinya." "Setan kecil yang sombong. Kau akan mati membeku mendengar nama perguruanku." "Perguruan apa?" "Sebutlah." "Aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati." "Bohong," teriak Gelagah Putih. "Kau pakai nama perguruan Kedung Jati untuk menakut-nakuti orang lain. Aku mengenal unsur-unsur yang terdapat dalam ilmu perguruan Kedung Jati. Dan unsur-unsur gerakmu sama sekali tidak mencerminkan ilmu dari perguruan itu." "Gila. Kau tidak percaya?" "Aku tidak percaya,
karena kami adalah murid dari perguruan Kedung Jati. Kau nodai nama perguruan Kedung Jati dengan petualangan kotormu itu. Aku akan melaporkan kau, orang pendek, bahwa kau telah menempatkan diri menjadi orang upahan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Ki Demang, sehingga menimbulkan dongeng seolah-olah Ki Demang adalah serigala jadi-jadian yang memakan gadis-gadis remaja dan perempuan-perempuan muda. Orang bertubuh pendek serta yang kulitnya seperti tembaga itu menjadi pucat. Dengan suara yang tersendat ia pun bertanya. Kau murid dari perguruan Kedung Jati? Ya. Kau akan melapor? Kepada siapa? Apakah kau mengenal nama-nama seperti Kidang Rame, Wanda Segara, Nyi Agni, Ki Sabalintang? Cukup, cukup. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Kenapa? Ambil Demang itu. Aku tidak akan berurusan lagi dengan orang itu. Akui bahwa kau bukan orang dari perguruan Kedung Jati. Atau kita akan membuka masalah baru? Persoalan yang akan timbul kemudian bukan lagi persoalan Ki Demang serigala jadi-jadian itu. Tetapi persoalan antara murid dari perguruan Kedung Jati. Aku memang murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi aku belum terlalu lama berada di lingkungan keluarga perguruan Kedung Jati. Gelagah Putih memandang orang itu dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Sejak kapan kau menjadi keluarga perguruan Kedung Jati? Menjelang pertempuran yang terjadi di Sangkal Putung. Memang belum lama, tetapi kau sudah menodai nama perguruan Kedung Jati. Siapakah yang telah membawamu memasuki keluarga perguruan Kedung Jati? Atau katakan, siapakah orang yang langsung menanganimu? Aku berada dalam lingkungan keluarga perguruan Kedung Jati bersama guruku. Siapa nama gurumu? Ki Ajar Sungsang. Ki Ajar Sungsang. Jadi kau murid Ki Ajar Sungsang? Ya. Kenapa? Kau pantas untuk mati. Apalagi kau sudah mengotori nama perguruan Kedung Jati. Aku sudah mempunyai kebiasaan ini sebelum aku memasuki lingkungan keluarga perguruan Kedung Jati. Aku mohon ampun. Jangan bunuh aku. Baik. Baik. Aku tidak akan membunuhmu. Tetapi persoalanmu akan sampai kepada Ki Sabalintang. Ampun. Aku mohon belas kasihanmu. Setan kau, orang pendek. Siapa namamu? Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Jika kau berbohong, maka kau akan mati di tanganku. Namaku Jalu Sampar. Baik, Jalu Sampar. Kali ini aku izinkan kau pergi. Tetapi ingat, aku ada di sini. Aku akan selalu datang ke Kademangan ini. Jadi, pergilah. Bawa semua orang jahat itu pergi. Jika masih tertinggal seorang saja di sini, maka aku akan mencari orang yang bernama Jalu Sampar. Aku akan menelusurinya lewat jalur keluarga perguruan Kedung Jati. Aku akan mencari Ki Ajar Sungsang. Ki Sabalintang tentu akan memberikan petunjuk, apa yang harus aku lakukan terhadap mereka yang telah menodai nama baik keluarga perguruan Kedung Jati. Aku mohon ampun. Pergilah. Cepat. Sebelum aku merubah keputusanku. Tertatih-tatih orang itu bangkit berdiri. Kedua orang kawannya dengan cepat mendapatkannya dan membantunya untuk bangkit berdiri. Bawa Jalu Sampar itu pergi. Bawa semua orang jahat yang telah diupah Ki Demang pergi dari Kademangan ini. Atau harus mengalami nasib yang sangat buruk di tanganku. Kedua orang kawan Jalu Sampar itu pun telah memapah Jalu Sampar meninggalkan tempat itu. Ia pun memberi isyarat kepada orang-orang upahan Ki Demang yang lain untuk pergi. Ki Demang yang terikat pada sebatang pohon, menjadi lemas. Ia tidak mempunyai harapan lagi untuk melepaskan diri dari tangan rakyatnya yang marah. Sementara itu, masih belum ada bebahu yang datang ke tempat itu. Jika mereka datang, Ki Demang juga tidak dapat membayangkan apakah mereka akan berpihak kepadanya, atau justru akan semakin menyulitkannya. Rakyat padukuhan itu dengan tegang menyaksikan orang-orang upahan Ki Demang itu melangkah meninggalkan halaman rumah itu. Satu-satu mereka keluar dari regol halaman dan hilang di kegelapan. Ketika perhatian orang-orang itu tertuju kepada mereka yang meninggalkan halaman rumah itu, Rara Wulan mendekati Gelagah Putih sambil bertanya. Siapakah Wanda Segara itu? Wanda Segara, ulang Gelagah Putih. Ya, Wanda Segara. Siapa? Dari mana kau dengar nama itu? Tadi kau sebut nama itu, di samping nama Kidang Rame, Nyi Agni, Ki Sabalintang.
Oh, Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ya, aku sebut nama Wanda Segara. Aku hanya asal saja menyebutnya. Jadi kau tidak mengenal orang bernama Wanda Segara? Tidak. Begitu yakin kau sebut namanya? Asal saja aku menyebut sederet nama. Rara Wulan tersenyum. Katanya. Kau ucapkan nama itu dengan mantap, sehingga kesannya kau bersungguh-sungguh. Tetapi bukankah yang lain orangnya benar-benar ada? Ya. Keduanya tidak berbicara lagi ketika orang-orang itu hilang di balik pintu regol. Sepeninggal orang-orang itu, Gelagah Putih sadar bahwa ia harus memberikan arah kepada orang-orang yang berada di halaman itu, agar mereka tidak berbuat sesuka hati mereka sendiri. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian naik ke tangga pendapa sambil berkata, "Sekarang, kita harus melakukan sesuatu. Aku usulkan untuk memanggil para bebahu, terutama Ki Jagabaya." Orang yang sudah separuh baya itu pun melangkah ke depan sambil berkata, "Aku sependapat, anak muda. Biarlah anak-anak muda memanggil para bebahu, terutama Ki Jagabaya." "Apakah paman dapat minta bantuan anak-anak muda itu?" Orang yang sudah separuh baya itu pun mengangguk sambil berkata, "Tentu. Aku akan dapat minta bantuan anak-anak muda itu untuk memanggil para bebahu Kademangan dan Padukuhan ini." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sejenak kemudian, maka beberapa orang anak muda telah berlari-lari memanggil para bebahu, terutama Ki Jagabaya. Sementara itu, beberapa orang menjadi tidak sabar lagi. Mereka berteriak-teriak agar Ki Demang itu diserahkan kepada mereka. Tetapi Gelagah Putih tidak memberikannya. Orang yang sudah separuh baya itu pun berusaha untuk menenangkan mereka. "Kita bukan orang-orang yang tidak mempunyai tatanan," berkata orang yang sudah separuh baya itu. "Kita harus dapat menahan diri." Sementara itu, Rara Wulan yang berdiri di sebelah Ki Demang yang terikat itu terkejut, ketika ia mendengar Ki Demang itu terisak. "Kau menangis, Ki Demang?" bertanya Rara Wulan. "Aku minta ampun," suara Ki Demang menjadi serak. "Biarlah para bebahu nanti menentukan, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Ki Demang. Aku tidak akan mengulanginya. Sudah aku katakan, nanti para bebahu yang akan menentukan. Bukan aku. Kau dapat menolongku. Kasihanilah aku. Apakah kau pernah menaruh belas kasihan kepada gadis-gadis yang kau jadikan korbanmu itu?" Aku hilaf. Saat itu hatiku sedang dikuasai oleh iblis laknat. Saat itu? Yang terjadi bukannya hanya sesaat, Ki Demang. Tetapi untuk waktu yang panjang, sejak kau ditetapkan menjadi Demang. Sebelum itu, kau pun telah melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk, bersandar pada kekuasaan ayahmu waktu itu. Aku sudah menjadi jera sekarang. Mungkin sekarang. Tetapi besok, penyakitmu itu akan kambuh lagi, Ki Demang. Tidak. Aku bersumpah. Apa artinya sumpah bagi orang yang sedang dikuasai iblis? Sumpah adalah sebuah tipuan yang paling keji bagi orang yang berhati iblis. Oh, ampun. Aku mohon ampun. Rara Wulan tidak sempat menjawab. Seorang laki-laki yang masih terhitung muda telah menjawabnya. Itu adalah keluhan iblis dari dasar neraka. Tetapi jika benar ia diampuni, maka kejahatan yang akan ditimbulkan tentu akan berlipat. Tidak. Tidak. Jangan didengar. Suruh orang itu diam. Atau kita memaksanya diam, teriak seorang yang lain. Diamlah, berkata Rara Wulan. Atau aku akan menyumbat mulutmu. Ki Demang memang tidak berbicara lagi. Tetapi ia tidak dapat menahan isaknya. Baru sejenak kemudian, Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu telah datang. Apa yang terjadi di sini? Ki Demang, berkata orang yang sudah separuh baya. Kenapa dengan Ki Demang? Orang itu pun menunjuk Ki Demang yang terikat pada sebatang pohon. Kenapa dengan Ki Demang? Siapa yang telah mengikatnya? Aku, jawab Gelagah Putih dan Rara Wulan hampir berbareng. Kenapa? Ki Demang tidak ubahnya seperti seekor serigala jadi-jadian, yang terbiasa menerkam seekor kambing muda. Apa yang kau katakan itu? Bukankah Ki Jagabaya pernah mendengar dongeng tentang Ki Demang yang sering menculik, membunuh dan makan daging perawan? Ki Jagabaya tidak segera menjawab. Ki Jagabaya pernah mendengarnya. Semua orang di Kademangan ini pernah mendengar dongeng seperti itu. Aku tidak percaya, berkata Ki Jagabaya. Tentu.
Semua orang juga tidak percaya. Yang terjadi memang tidak seperti itu. Jadi kenapa? Tetapi Ki Demang memang sering menculik gadis-gadis remaja Kademangan ini. Jangan asal menuduh saja. Kau harus dapat membuktikan atau menunjuk saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Tentu, jawab Rara Wulan. Aku adalah salah seorang perempuan yang diculik oleh kaki tangan Ki Demang. Kau siapa? Aku Arasasi. Tetapi saksi yang lebih baik adalah anak gadis pemilik rumah ini. Ki Jagabaya mengerutkan dahinya. Ketika ia berpaling ke pendapa, dilihatnya seorang gadis dalam pelukan ibunya. Gadis itukah? Ya. Kau bersedia memberikan kesaksian yang sebenarnya? Gadis itu mengangguk. Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Ayah gadis itu pun melangkah mendekatinya sambil berkata. Ki Jagabaya. Anak itu adalah anakku. Kau tentu dapat mengenalinya. Ki Jagabaya mengangguk. Katanya. Ya. Aku memang dapat mengenalinya. Ia bersedia menjadi saksi, meskipun ia harus menyandang malu. Ki Jagabaya itu pun mengangguk-angguk. Katanya. Baik. Baik. Sekarang biarlah Ki Demang bersamaku ke padukuhan induk. Ia harus dihukum, teriak seseorang. Ya. Tetapi kita tidak wenang menjatuhkan hukuman itu. Jika demikian, biarlah Ki Demang berada di sini. Kalian juga tidak dapat mengikat Ki Demang seperti itu. Bukankah Ki Demang belum dinyatakan bersalah? Aku berhak melakukannya, berkata Rara Wulan. Bahkan seandainya aku ingin membunuhnya, karena aku mempertahankan diriku dari kebuasannya. Bahkan dari usahanya untuk membunuhku agar jejak kejahatannya hilang. Meskipun demikian, kau tidak berhak membunuhnya. Sekarang. Justru setelah Ki Demang terikat di pohon itu. Tetapi tadi, pada saat kami bertempur, aku dapat membunuhnya tanpa dapat dianggap bersalah. Kau jangan keras kepala. Aku pertahankan Ki Demang untuk tetap berada di padukuhan ini, berkata Rara Wulan. Aku perintahkan untuk melepaskan ikatan Ki Demang itu. Ayah gadis itulah yang menjawab. Ki Jagabaya. Aku minta Ki Jagabaya melihat persoalan ini dalam keseluruhan. Setelah anakku dapat dilepaskan dari tangan Ki Demang, apakah Ki Jagabaya tidak berusaha untuk mencari beberapa orang gadis yang pernah hilang di Kademangan ini? Anakku adalah gadis yang hilang dari padukuhan ini. Tetapi di padukuhan-padukuhan lain, ada juga gadis-gadis yang hilang. Nah, Ki Demang ada di sini sekarang. Ki Jagabaya dapat bertanya kepadanya. Ki Jagabaya menjadi ragu-ragu sejenak. Namun seorang laki-laki yang bertubuh gemuk berkata, bukankah salah seorang gadis yang hilang itu kemanakan Ki Jagabaya sendiri? Tiba-tiba wajah Ki Jagabaya menjadi tegang. Salah seorang gadis yang hilang itu adalah kemenakan Ki Jagabaya. Tiba-tiba saja jantung Ki Jagabaya itu bergejolak. Sebenarnya lah bahwa salah seorang gadis yang hilang justru dari padukuhan induk adalah kemanakan Ki Jagabaya sendiri. Tolong kemenakanmu itu sebelum terlambat, Ki Jagabaya, berkata orang bertubuh gemuk itu. Betapapun terasa dada Ki Jagabaya berguncang, namun ia masih juga berusaha menahan diri. Dengan suara yang ditahan-tahan Ki Jagabaya itu pun bertanya. Ki Demang, apakah benar bahwa kemenakanku itu juga kau ambil? Tangis Ki Demang mengeras. Di sela-sela isaknya Ki Demang itu menjawab. Ya, Ki Jagabaya. Akulah yang telah memerintahkan untuk mengambil kemanakanmu. Darah Ki Jagabaya serasa mendidih. Kakak perempuannya yang kehilangan anaknya itu bagaikan menjadi gila. Ia menangis setiap saat ia teringat kepada anak gadisnya. Kadang-kadang berteriak-teriak, namun kadang-kadang ia diam saja sepanjang hari. Bahkan suaminya pun bagaikan kehilangan akal. Seekor dari kedua ekor lembunya sudah dijual untuk mencari seorang dukun yang dianggap pandai, yang dapat memberikan petunjuk di mana anak gadisnya itu berada. Namun usaha itu sia-sia. Sekarang ia mendengar pengakuan Ki Demang dengan serta-merta, bahwa kemanakannya itu telah diambil oleh Ki Demang. Kecurigaan itu memang sudah ada, sebagaimana beredarnya dongeng tentang Ki Demang yang bagaikan serigala itu. Namun Ki Jagabaya masih belum yakin. Sekarang, ia mendengar langsung pengakuan itu. Untunglah bahwa ia justru seorang Jagabaya, yang tidak boleh bertindak sekehendak hatinya sendiri. Sehingga karena itu, maka Ki Jagabaya itu pun bertanya. Di mana anak itu kau sembunyikan, Ki Demang?
Sebelum Ki Demang menjawab, Gelagah Putih pun berkata, "Nah, Ki Jagabaya. Jika untuk kepentingan pencarian gadis-gadis yang hilang, silahkan membawa Ki Demang. Tetapi biarlah rakyat Kademangan ini, setidak-tidaknya para bebahu, menjadi saksi." Ki Jagabaya mengangguk. Katanya, "Baik. Aku akan membawa Ki Demang untuk menemukan kemanakanku itu." Bukan hanya kemanakan Ki Jagabaya, tetapi masih ada gadis-gadis yang lain yang disembunyikannya. Aku akan membawanya untuk menemukan semua gadis yang pernah hilang dari Kademangan ini, atau bahkan gadis dari Kademangan yang lain. Silahkan, Ki Jagabaya. Silahkan melepas talinya dari sebatang pohon itu. Tetapi jangan lepas ikatan tangannya, agar ia tidak dapat melarikan diri dari tangan Ki Jagabaya. Baik, anak muda. Kami akan menggiring Ki Demang. Mudah-mudahan gadis-gadis yang hilang itu dapat diketemukan. Rara Wulan pun melangkah surut. Ki Jagabaya dan dua orang bebahu melangkah mendekati Ki Demang. Dengan kasar mereka membuka tali yang mengikat Ki Demang pada sebatang pohon itu. Sikap Ki Jagabaya pun telah berubah. Sejak seorang mengingatkannya bahwa kemanakannya juga telah hilang, maka rasa-rasanya ia pun ingin langsung menghukum Ki Demang. Namun untunglah bahwa ia masih selalu ingat akan kedudukannya, sehingga ia tidak langsung menghakimi Ki Demang. Beberapa saat kemudian, maka Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu telah menggiring Ki Demang pergi ke padukuhan induk. Ia harus menunjukkan gadis-gadis yang lain, yang telah diculiknya dan disembunyikannya. Beberapa orang laki-laki ikut mengiringkannya. Mereka membawa senjata apa adanya untuk berjaga-jaga, jika orang-orang upahan Ki Demang ingin merebut dan menyelamatkan Ki Demang. Semakin lama laki-laki yang mengiringinya itu pun menjadi semakin banyak, sehingga terjadi sebuah iring-iringan yang panjang. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah tidak ada di dalam iring-iringan itu. Mereka justru memisahkan diri, untuk selanjutnya meninggalkan Kademangan yang sedang sibuk membuka rahasia kejahatan Demang mereka sendiri. "Apakah kita tidak perlu mengamati mereka?" bertanya Rara Wulan. "Dari kejauhan saja, Rara. Aku yakin bahwa Ki Demang akan menunjukkan semua gadis yang telah diculik dan disembunyikannya. Selanjutnya kita tidak usah turut campur. Jika orang-orang upahannya itu datang lagi, kau lihat berapa banyak orang yang ikut mengiringinya. Mereka tentu tidak akan merasa takut lagi kepada orang-orang upahan Ki Demang. Laki-laki yang mengiringinya itu pada umumnya membawa senjata apa saja yang ada. Bahkan ada yang membawa selumbat sepotong kayu yang ujungnya ditajamkan, yang biasanya untuk mengupas rabut kelapa. Ada yang sekedar membawa kayu selarak pintu. Namun ada juga yang membawa tombak, pedang dan keris. Tadi seharusnya Kakang tidak melepaskan orang-orang upahan itu. Seharusnya Kakang menangkapnya dan mengikat mereka, sehingga mereka tidak akan mengganggu lagi. Semula aku juga berpikir seperti itu, Rara. Tetapi aku berpikir lebih jauh lagi. Jika mereka disakiti oleh orang-orang Kademangan ini, maka dendamnya akan berbahaya bagi Kademangan ini. Aku percaya bahwa salah seorang di antara mereka mempunyai hubungan dengan sebuah perguruan. Dengan melepaskan mereka, maka rasa-rasanya mereka tidak akan mendendam dan kembali lagi ke padukuhan ini untuk melakukan pembalasan. Mereka hanya akan mendendam kepada kita. Itu mungkin sekali. Tapi bukankah kita sudah menyadari kemungkinan seperti itu akan dapat terjadi atas diri kita? Rara Wulan mengangguk-angguk. Demikianlah, maka keduanya tidak melibatkan diri lagi dalam persoalan Ki Demang, yang sudah berada di tangan rakyatnya. Biarlah Ki Jagabaya untuk sementara memimpin Kademangan itu. Khususnya untuk menyelesaikan persoalan Ki Demang dengan gadis-gadis yang pernah diculiknya, serta orang tua mereka. Agaknya semalam suntuk Ki Jagabaya dan sekelompok laki-laki di Kademangan itu mencari gadis-gadis yang pernah hilang. Ketika kemudian matahari terbit, semua gadis telah dapat dibebaskan dan diserahkan kepada orang tua masing-masing. Hampir saja para bebahu tidak mampu menahan kemarahan orang-orang yang pernah kehilangan anak gadisnya. Seseorang dengan serta-merta telah mengayunkan pedangnya. Untunglah, bahwa Ki Jagabaya sempat mendorong Ki Demang ke samping. Ki Demang itu jatuh terguling di tanah. Namun ujung pedang itu masih juga menyentuh kulitnya, sehingga bajunya di arah lengannya koyak, serta kulitnya tergores sehingga darah mulai menitik. Yang justru mengalami benturan perasaan terberat adalah Ki Jagabaya. Sebagai seorang paman yang pernah kehilangan kemenakannya, maka rasa-rasanya ia pun ingin mengungkapkan kemarahannya.
Tetapi justru karena kedudukannya, maka ia harus menahan agar orang-orang yang marah itu tidak langsung menghakimi Ki Demang yang pucat, gemetar dan menangis itu. Akhirnya, Ki Jagabaya telah membawa Ki Demang dan menahannya di Banjar, dengan kaki dan tangan terikat. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah meninggalkan Kademangan itu. Ki Jagabaya dan terutama orang tua gadis yang pernah hilang itu, tidak berhasil menemukannya. Orang yang semalam dititipi pedang itu pun tidak tahu, kemana kedua orang yang mengaku sebagai kakak beradik itu pergi. Kita telah kehilangan, berkata ayah gadis yang pertama kali dibebaskan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. Gadis yang menyebut dirinya Warasasi itu telah mengumpankan dirinya sendiri. Sebagai seorang gadis yang cantik, ia berharap bahwa Ki Demang yang telah dicurigai itu menculiknya. Dengan tingkat kemampuannya yang tinggi, ia justru berhasil menawan Ki Demang serta membebaskan anak gadisku. Gadis itu telah kecewa, desis ibu gadis yang pertama kali diketemukan. Salahku. Dalam keadaan bingung sekali, aku justru membentaknya. Tapi aku sudah mohon maaf, dan gadis itu bersedia datang kembali ke rumah ini. Kita tidak akan dapat menemukan mereka, berkata Ki Jagabaya dengan penuh penyesalan. Orang-orang Kademangan itu memang menyesali kepergian Gelagah Putih dan Rara Wulan. Apalagi orang tua dari gadis-gadis yang hilang, yang telah diketemukan kembali. Mereka menjadi semakin menyesal, ketika mereka mendengar dari orang yang pernah dititipi pedang oleh Rara Wulan, bahwa perempuan yang menyebut dirinya Warasasi itu telah mengumpankan dirinya untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Ki Demang. Jika usaha perempuan itu gagal, maka ia sendiri akan menjadi korban sebagaimana gadis-gadis yang lain. Aku menduga bahwa ia akan kembali ke rumahku, berkata orang yang pernah dititipi pedang Rara Wulan itu. Kapan? Bertanya Ki Jagabaya. Itulah yang tidak dapat aku katakan. Ki Jagabaya menarik nafas panjang. Katanya. Apa boleh buat? Tetapi hati kami telah mengucapkan terima kasih kepada mereka. Meskipun mereka tidak mendengar, tetapi kami bukan orang-orang yang tidak mau berterima kasih. Orang tua gadis-gadis yang hilang itu tentu sudah berputus asa. Mereka cenderung untuk mempercayai dongeng yang mengerikan tentang Ki Demang. Ya. Kami juga mengira bahwa anak gadis kami sudah mati, dan tidak mungkin akan dapat pulang dalam keadaan apapun. Kita ucapkan terima kasih kami dengan hati yang tulus. Biarlah angin membawanya ke telinga hati kedua orang kakak beradik itu, berkata salah seorang ibu dari seorang gadis yang telah diketemukan pula. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun sudah semakin jauh meninggalkan padukuhan itu. Mereka sadari bahwa ada kemungkinan buruk terjadi atas diri mereka. Orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu akan dapat menyentuh saudara-saudaranya seperti sentuhan pada sarang semut ngangrang. Semut-semut itu akan dapat keluar dari sarangnya dan menebar berserakan dengan marah. Semalam suntuk keduanya tidak beristirahat. Ketika matahari naik serta sinarnya mulai menggatalkan kulit, keduanya sampai ke sebuah pasar yang terhitung ramai dikunjungi orang. Agaknya hari ini hari pasaran, desis Rara Wulan. Kita dapat berhenti sebentar di sini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Kita cari minuman. Aku haus. Dan lapar. Rara Wulan tersenyum. Katanya. Ya. Kita memang lapar. Lihat, nasi Megana itu nampaknya masih hangat. Apakah tidak sebaiknya kita masuk ke kedai itu? Kita dapat duduk lebih tenang. Kenapa harus masuk kedai? Bukankah kita juga ingin membeli minuman hangat? Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun ia pun masih berdesis. Apakah kita sudah berada cukup jauh dari Kademangan yang dipimpin oleh manusia serigala itu? Agaknya sudah, Rara. Bukankah kita sudah berjalan cukup jauh? Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah, kita masuk ke dalam kedai saja. Kita dapat minum minuman hangat serta makan nasi yang masih mengepul, dengan lebih tenang. Demikianlah, maka keduanya telah memilih kedai yang paling ujung dari deretan kedai yang ada di sebelah pasar yang ramai itu. Demikian mereka duduk dan memesan makan dan minum, Rara Wulan pun berdesis. Kita berada tidak jauh dari sebuah sungai. Pelayan kedai yang mendengar kata-kata Rara Wulan itu pun menyahut. Tidak jauh di belakang kedai ini ada sebatang sungai. Oh, Rara Wulan mengangguk-angguk. Sungai apa? Kali Pepe. Oh, tetapi Rara Wulan masih bertanya. Pasar ini?
Pasar Banyuanyar. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara pelayan itulah yang justru bertanya. Kisanak berdua datang dari jauh? Ya. Gelagah Putihlah yang menjawab. Dari mana? Kami adalah pengembara. Kami tidak lagi mengingat asal kami, dan tidak pula memperhatikan arah perjalanan kami. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara Rara Wulan pun berdesis. Tolong, pesanan kami Kisanak. Oh, maaf. Aku terpancing untuk berbincang. Pelayan itu pun segera pergi untuk menyiapkan pesanan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sementara pemilik kedai itu bertanya perlahan-lahan kepada pelayannya. Apa yang dikatakan? Mereka pengembara. Mereka bertanya, di mana mereka sekarang berada. Layani mereka secepatnya. Biarlah mereka segera meninggalkan kedai ini. Kenapa? Kenapa? Kau masih bertanya? Pelayan kedai itu termangu-mangu sejenak. Sementara pemilik kedai itu pun berkata, kau memang dungu. 3 hari berturut-turut telah terjadi pencurian di Kademangan Banyuanyar. Oh, pelayan itu mengangguk-angguk. Tetapi bukankah ia seorang perempuan? Pemilik kedai itu menjawab. Bukankah yang seorang laki-laki? Ya. Tetapi jika ia melakukan kejahatan, mengapa mengajak seorang perempuan? Bukankah kau juga melihat bahwa perempuan itu bukan perempuan kebanyakan? Perempuan itu berpakaian aneh, serta membawa pedang di lambungnya. Pelayan itu mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin saja. Tetapi bukankah kita tidak dapat dianggap bersalah jika keduanya membeli minum dan makan di kedai ini? Bukankah kita tidak tahu apa-apa? Tentu. Tetapi siapa tahu bahwa mereka akan melakukan kejahatan di sini. Selagi banyak orang, biarlah keduanya segera selesai dan pergi. Nanti, jika kebetulan kedai ini kosong, keduanya dapat saja tiba-tiba menjulurkan pedangnya di leher kita. Merampok uang kita. Pelayan itu pun mengangguk. Ia pun segera menghidangkan minum dan makan yang dipesan oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang telah disiapkan oleh pemilik kedai itu. Silahkan, Kisanak, berkata pelayan kedai itu. Terima kasih, desis Rara Wulan. Rara Wulan yang haus segera meraih mangkuk minumannya. Tetapi ternyata minumannya itu masih terlalu panas, sehingga Rara Wulan masih harus menunggu. Bagi pemilik kedai itu, rasa-rasanya Gelagah Putih dan Rara Wulan itu sangat lama duduk di kedainya. 2-3 orang sudah meninggalkan kedai itu dan berganti dengan orang-orang baru. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan masih belum selesai. Tetapi pemilik kedai itu tidak dapat mengusirnya. Meskipun pemilik kedai itu mencurigai mereka, tetapi kecurigaan itu bukannya satu kepastian bahwa keduanya telah melakukan kejahatan di Kademangan itu. Ketika kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan itu selesai dan memanggil pelayan kedai itu untuk membayar, pemilik kedai itu menjadi berlega hati. Rasanya kedainya telah menjadi lapang kembali. Sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di halaman kedai itu. Di depan mereka nampak kesibukan pasar masih saja terasa. Bahkan rasa-rasanya orang-orang menjadi semakin banyak berjejal di pasar pada hari pasaran itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berdiri di halaman. Mereka tertegun ketika mereka melihat beberapa orang prajurit lewat. Namun para prajurit itu tidak berhenti. Mereka menyibak orang-orang yang berada di jalan di depan pasar, dan berjalan terus melintasi pasar, memasuki padukuhan. Meskipun para prajurit itu tidak berhenti dan tidak berbuat apa-apa, namun kehadiran mereka telah menimbulkan ketegangan. Orang-orang yang berada di jalan di depan pasar itu, masih saja memandang ke arah para prajurit yang semakin dalam memasuki padukuhan. Gelagah Putih dan Rara Wulan berdiri termangu-mangu di halaman kedai itu. Sementara itu, pemilik kedai nampaknya merasa tidak begitu senang, bahwa keduanya tidak segera meninggalkan halaman kedainya. Jika para prajurit itu melihat mereka berdua, maka keduanya tentu akan ditangkap, berkata pemilik kedai itu. Apa alasannya? Bertanya pelayannya. Keduanya sangat mencurigakan. Lihat para prajurit yang lewat. Para prajurit itu sudah jauh. Mereka masih saja berdiri di situ. Aku menjadi semakin curiga kepada mereka. Sikap serta pakaian perempuan itu tidak sebagaimana perempuan kebanyakan. Tetapi bukankah mereka tidak berbuat apa-apa, sahut pelayannya. Dungu kau, geram pemilik kedai itu. Suruh mereka pergi. Hei!
Suruh mereka pergi. Bagaimana aku menyuruh mereka pergi? Bukankah mereka tidak mengganggu kita? Tentu saja mengganggu. Orang-orang yang akan masuk ke kedai ini akan menjadi ragu-ragu. Bahkan ada yang mengurungkan niatnya. Ah, kau aneh-aneh saja, Kang. Lihat, 2 orang itu tanpa ragu-ragu masuk ke kedai kita. Ya, 2 orang itu. Tetapi 4 orang yang lain hanya berhenti termangu-mangu. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan mereka. Mereka tentu akan singgah di kedai yang lain. Pelayan itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara pemilik kedai itu membentaknya. Cepat! Suruh mereka pergi. Pelayan kedai itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika ia menatap mata pemilik kedai itu, hatinya menjadi kecut. Sehingga karena itu, maka pelayan itu pun segera turun ke halaman dan melangkah, betapapun ia ragu, mendekati Gelagah Putih dan Rara Wulan yang masih saja berdiri di halaman kedai itu. Maaf, Kisanak, berkata pelayan kedai itu kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih dan Rara Wulan berpaling. Mereka merasa heran melihat sikap pelayan kedai itu. Dengan ragu-ragu Gelagah Putih bertanya. Kisanak berbicara dengan aku? Pelayan itu mengangguk sambil menjawab. Ya, anak muda. Oh, maaf. Aku tidak segera menyadarinya. Kisanak, berkata pelayan itu kemudian. Bukan maksudku sendiri. Aku hanya menjalankan perintah majikanku. Ada apa, Kisanak? Karena itu, jangan marah kepadaku. Sebenarnya aku keberatan melakukannya. Tetapi jika aku menolak, maka aku akan dapat dimarahinya. Bahkan mungkin dipecat. Ada apa sebenarnya, Kisanak? Bertanya Gelagah Putih. Majikanku, pemilik kedai itu, minta agar Kisanak berdua segera meninggalkan halaman kedai ini. Oh, kenapa? Majikanku khawatir bahwa orang-orang yang akan masuk ke kedai ini mengurungkan niatnya melihat anak muda berdua berdiri di sini. Kenapa? Bertanya Rara Wulan. Mereka menjadi ketakutan. Anak muda berdua bukan orang yang dikenal di sini. Sementara itu, adikmu, seorang perempuan, menyandang pedang di lambungnya. Pakaiannya pun tidak sebagaimana pakaian perempuan kebanyakan. Rara Wulan akan menjawab. Tetapi Gelagah Putih telah mendahuluinya. Oh, maaf Kisanak. Kami tidak menyadarinya. Baiklah. Kami akan segera pergi. Tetapi bukan maksudku. Aku sendiri tidak menaruh keberatan apa-apa. Aku hanya menjalankan perintah majikanku. Baik, baik. Aku tahu, sahut Gelagah Putih. Tetapi wajah Rara Wulan menjadi merah. Meskipun demikian, ia tidak sempat menjawab, karena Gelagah Putih pun segera berkata kepadanya. Marilah. Agaknya kita mengganggu orang yang akan masuki kedai ini. Namun baru saja mereka akan melangkah pergi, terdengar pemilik kedai berteriak. Tidak. Bukan kami. Namun suaranya terputus di kerongkongan. Pelayan kedai, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun segera berpaling. Mereka melihat keributan terjadi di dalam kedai itu. Ada apa, Kisanak? Bertanya Gelagah Putih. Entahlah, sahut pelayan kedai itu. Dengan serta-merta pelayan itu pun berlari ke pintu kedainya sambil berkata. Maaf, Kisanak. Aku akan melihatnya. Namun demikian pelayan itu berlari ke pintu, tiba-tiba saja ia pun telah terlempar keluar. Tubuhnya jatuh terguling beberapa kali. Ketika ia mencoba bangkit berdiri, maka punggungnya terasa sangat sakit. Demikian pelayan itu terlempar keluar, maka seorang yang bertubuh tinggi kekar meloncat menyusulnya. Kemudian menyeretnya kembali masuk ke dalam kedai. Ada apa? Desis Rara Wulan. Marilah kita lihat. Tetapi berhati-hatilah. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati pintu. Belum lagi mereka tahu apa yang terjadi di dalam kedai itu, terdengar seorang berkata lantang. Masuklah. Masuklah, atau aku akan membunuh kalian berdua. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandang sejenak. Namun kemudian terdengar orang yang berdiri di belakang pintu menggeram. Masuklah, cepat. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melangkah ke pintu. Namun demikian kakinya melangkahi telundak, tangan mereka telah ditarik dengan kuat. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun terlempar ke dalam kedai itu, menimpa lincak bambu panjang. Rara Wulan menyeringai menahan sakit di pinggangnya.
Tetapi sebelum Rara Wulan berbuat sesuatu, Gelagah Putih telah menggamitnya sambil berdesis. Rara Wulan yang marah itu mengurungkan niatnya untuk berbuat sesuatu. Sementara itu, mereka mendengar seseorang membentak pemilik kedai itu. "Tentu kau yang telah melaporkan kehadiran kami di sini." "Tidak, Kisanak. Sungguh. Tadi aku singgah di kedaimu. Kemudian beberapa orang prajurit meronda kemari. Tanpa laporanmu, para prajurit itu tidak pernah sampai di pasar ini. Sungguh, aku bersumpah." "Apa artinya sumpahmu bagi kami? Sebaiknya kau mengaku, sebelum aku penggal lehermu." "Sungguh, Kisanak. Sungguh. Kami tidak melaporkan. Kau yang paling awal memperhatikan kehadiranku di sini, ketika aku dan kawan-kawanku itu makan di kedai ini. Sungguh mati. Jika kalian tidak percaya, bertanyalah kepada prajurit itu." "Dan kau? Ternyata kau cerdik juga. Kau mencoba untuk menjebak kami? Tetapi kami bukan orang-orang dungu sebagaimana kau duga." "Jangan membuang-buang waktu," berkata seorang yang lain. "Sebelum para prajurit yang meronda itu kembali, kita lemparkan mayat orang itu ke Kali Pepe." "Ampun. Aku minta ampun." Seorang yang lain tertawa. Katanya, "Sekarang kau minta ampun. Pada saat kau melaporkan kehadiran kami, kau tentu mentertawakan kami dalam hatimu." "Tidak. Aku justru tidak memperhatikan ketika kalian berada di kedai ini. Aku tidak tahu siapakah kalian, dan apa yang telah kalian lakukan. Tidak ada gunanya kau membela diri. Sudah sepantasnya kau dibunuh, dan mayatmu akan kami lemparkan ke Kali Pepe. Sumpah bahwa aku tidak melaporkannya. Biarlah aku disambar petir jika aku melaporkan kehadiranmu di sini. Tetapi entahlah jika hal itu dilakukan oleh pelayanku." "Pelayanmu? Mana pelayanmu itu?" Pemilik kedai itu pun segera menunjuk kepada pelayannya yang gemetar. "Jadi kau yang melaporkan keberadaan kami di sini, heh?" Pelayan kedai itu menjadi bingung. Wajahnya nampak pucat. Keringat dingin mengalir seperti diperas dari tubuhnya. "Aku tidak tahu apa-apa." "Tentu kau yang sudah melaporkan kehadiran kami kepada petugas di pasar itu, yang kemudian melaporkannya kepada para prajurit, sehingga mereka mengirimkan beberapa orangnya untuk mencari kami. Sebenarnya kami tidak takut kepada para prajurit itu, apalagi hanya beberapa. Nanti, jika perlu kami akan membinasakan mereka semuanya. Tetapi yang sangat menjengkelkan adalah bahwa ada orang yang ikut campur persoalan orang lain, dan melaporkan kehadiran kami di sini. Bukan aku. Bukan aku." "Kalau bukan kau, siapa lagi?" pemilik kedai itu berteriak. "Aku sendiri tentu tidak akan dapat meninggalkan kedai ini. Aku harus menyiapkan pesanan makan dan minum para tamu. Tentu kau yang telah lari sebentar menemui petugas pasar itu. Itulah agaknya, kenapa aku harus berteriak memanggilmu tadi, untuk menyampaikan pesan kepada seorang tamu." "Kang, apa yang sebenarnya terjadi, Kang? Kenapa tiba-tiba saja kau memfitnah aku? Bukankah aku sudah bekerja di sini bertahun-tahun? Sekarang, tiba-tiba saja kau suruhkan kepalaku ke dalam api. Kaulah yang hampir mencelakakan aku. Karena pokalmu, aku telah dituduh melaporkan kehadiran mereka di sini. Jika hal itu tidak kau lakukan, maka hidupku tidak akan terancam. Tetapi sungguh, Kang. Matilah aku jika aku melaporkan orang yang datang itu. Tetapi aku tidak melakukannya." Seorang yang bertubuh tinggi dan kekar itu pun berkata, "Kita bawa saja ke sungai. Kita akan mengikat kaki dan tangannya, memasukkan ke dalam karung dan melemparkan ke dalam sungai. Betapapun dangkalnya sungai itu, ia akhirnya tentu akan mati." "Jangan! Jangan!" pelayan kedai itu berteriak-teriak. Berteriaklah. Meskipun orang-orang di kedai sebelah mendengarnya, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Marilah. Banyak orang berkerumun di halaman. Jika para prajurit lewat, tentu menarik perhatian mereka. "Kita seret orang itu ke Kali Pepe," sahut seorang kawannya. 2 orang di antara orang-orang yang garang itu telah menangkap pergelangan tangan pelayan kedai itu, dan menyeretnya lewat pintu belakang. "Lewat pintu belakang saja," berkata salah seorang yang menyeret pelayan itu. "Di depan banyak orang yang akan menonton." Demikian mereka keluar dari pintu kedai sebelah belakang, maka mereka langsung turun ke jalan kecil yang menuju ke sungai. "Jangan! Jangan!" teriak pelayan itu.
Orang-orang yang menyeretnya tidak menghiraukannya. Pelayan itu pun mereka seret dengan kasar menuju ke sungai. Namun tiba-tiba saja ada suara lain. Jangan! Jangan! Orang-orang itu pun tertegun. Ketika mereka berpaling, dilihatnya dua orang laki-laki dan perempuan berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Jangan lakukan itu, berkata Gelagah Putih. Kau siapa? Apakah kau perlu mengetahui siapa aku? Supaya kau tidak mati tanpa nama. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Baiklah, namaku Arigalit. Dan ini adikku, Warasasi. Puas? Kalian sombong sekali, anak-anak muda. Sekarang aku bertanya, siapakah kalian? Apakah kalian juga akan mengaku murid perguruan Kedung Jati? Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka bertanya. Kenapa kau sebut perguruan Kedung Jati? Aku mendendam orang-orang perguruan Kedung Jati, jawab Gelagah Putih. Persetan dengan perguruan Kedung Jati. Aku memang pernah mendengarnya. Tetapi aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan perguruan itu. Jadi, siapakah kalian? Kami adalah kami, yang berdiri di atas kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu Rara Wulan pun bertanya. Kenapa tiba-tiba saja kau marah kepada pemilik kedai yang licik itu? Yang berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mengorbankan orang lain. Dan kenapa kalian begitu bodoh untuk langsung mempercayainya? Orang yang bertubuh tinggi kekar itu menggeram. Katanya dengan suara yang bergetar. Kau benar-benar ingin mencampuri persoalan kami, anak muda. Ya. Justru karena kau begitu bodoh untuk menuduh pelayan kedai itu bersalah. Orang ini telah melaporkan kehadiranku di sini. Bukankah itu sekedar dugaanmu? Tidak ada kemungkinan lain. Kenapa kau menjadi ketakutan melihat beberapa orang prajurit lewat? Mungkin prajurit-prajurit itu sekedar meronda, sebagaimana sering mereka lakukan di hari-hari pasaran. Mungkin mereka mempunyai keperluan lain. Jika kau tidak merasa bersalah, kau tidak usah gelisah meskipun ada prajurit segelar sepapan lewat jalan itu. Cukup, potong orang itu. Kau tidak usah turut campur. Pergilah. Atau kau berdua juga akan aku lemparkan ke kali Pepe seperti orang ini. Gelagah Putih justru melangkah mendekat sambil berkata. Lepaskan orang itu. Ia tidak bersalah. Diam kau, bentak orang bertubuh tinggi kekar itu. Lepaskan orang itu. Kau dengar, tiba-tiba saja Gelagah Putih membentak lebih keras. Jika kalian tidak mau melepaskan orang itu, maka kami akan mempergunakan kekerasan. Apakah kau sudah gila, anak-anak muda? Kau kira kau ini siapa, heh? Agaknya kalian belum pernah mengenal aku. Kami memang belum pernah mengenal kalian. Perguruan kalian dan guru kalian. Pengetahuanmu memang picik. Karena itu pergilah, sebelum kami sampai pada batas kesabaran kami. Aku hampir tidak telaten menunggu kalian sampai ke batas kesabaran. Katakan caranya, agar kalian lebih cepat sampai ke batas itu. Anak iblis, kau. Lepaskan orang itu, kalian dengar? Atau kalian memang tuli? Orang bertubuh tinggi dan kekar itu benar-benar tidak dapat mengekang diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah melompat menyerang Gelagah Putih. Namun dengan satu loncatan ke samping sambil memiringkan tubuhnya, Gelagah Putih berhasil menghindar dari serangan orang itu. Tangan orang itu terjulur setapak di depan dada Gelagah Putih. Namun sama sekali tidak menyentuhnya. Pada saat yang bersamaan, Gelagah Putih telah mengayunkan tangannya menebas, mengenai pinggang orang yang bertubuh tinggi kekar itu. Orang itu mengaduh tertahan. Dengan cepat ia meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Namun kemudian mulutnya lah yang mengumpat-umpat. Gelagah Putih sengaja tidak memburunya. Namun ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Rara Wulan pun segera bersiap pula. Dengan lantang Rara Wulan itu pun berkata, "Nah, sebelum terlambat, lepaskan orang itu, dan kalian harus pergi dari tempat ini. Atau kami akan menangkap kalian dan menyerahkan kepada para prajurit yang sedang meronda itu." Seorang yang bertubuh agak gemuk melangkah maju sambil berteriak marah. "Kalian berdua memang orang-orang gila. Tetapi kalian akan menyesal. Kalian akan mati terbenam di kali Pepe itu, seperti pelayan kedai yang telah melaporkan kehadiran kami itu."
Namun Rara Wulan tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan ia pun berkata, "Nampaknya kalian benar-benar ingin mati." Orang bertubuh gemuk itu pun kemudian berkata, "Jangan hiraukan tikus-tikus kecil ini. Bawa orang itu ke sungai. Aku akan menyelesaikan kedua orang ini dan membawanya ke sungai pula." Kedua orang yang menyeret pelayan kedai itu pun tidak menghiraukan lagi kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Mereka telah menyeret pelayan itu lagi ke arah Kali Pepe. "Marilah," berkata orang bertubuh gemuk itu kepada Gelagah Putih. "Aku akan menyelesaikan kalian berdua." Ketika orang yang bertubuh tinggi kekar itu melangkah mendekat, maka orang bertubuh gemuk itu pun berkata, "Pergi sajalah ke sungai bersama yang lain-lain. Aku ingin menyeret perempuan itu ke sungai. Mungkin aku tidak tergesa-gesa menenggelamkannya." "Setan kau! Aku ingin melihat mereka menyesali kesombongan mereka." Orang bertubuh gemuk itu tidak menjawab. Tetapi ia tidak mencegah orang yang bertubuh tinggi kekar itu mendekati Rara Wulan. Tetapi yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Sebelum orang bertubuh kekar itu berbuat sesuatu, maka Rara Wulan justru telah meloncat menyerangnya. Dengan satu loncatan panjang, kakinya terjulur lurus menyamping, langsung ke arah dada. Orang bertubuh tinggi kekar itu terkejut. Namun kaki itu sudah terlalu dekat di depan dadanya. Dengan demikian, maka orang itu tidak lagi dapat mengelak atau menangkis serangan Rara Wulan. Serangan yang datang dengan derasnya itu pun langsung mengenai dadanya yang bidang. Terdengar orang itu mengaduh. Tubuhnya terdorong beberapa langkah surut. Dengan derasnya orang itu terbanting jatuh. Sekali orang itu menggeliat. Namun kemudian ia pun telah menjadi pingsan. Orang yang bertubuh gemuk itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, Gelagah Putih telah berdiri di hadapannya. "Bagaimana dengan kita?" bertanya Gelagah Putih kepada orang bertubuh gemuk itu. Orang itu mundur selangkah. Ia pun kemudian menyadari sepenuhnya bahwa lawannya adalah orang yang berilmu tinggi. Perempuan itu dapat langsung membuat kawannya yang bertubuh tinggi kekar itu pingsan. Tentu laki-laki muda itu dapat berbuat lebih banyak lagi. Karena itu, maka orang bertubuh gemuk itu pun tiba-tiba telah berteriak nyaring. "Tunggu! Kita berhadapan dengan sepasang iblis. Kita akan menyelesaikan mereka sebelum kita melemparkan orang itu ke sungai. Kita akan membunuh sepasang iblis ini." Orang-orang yang sudah mulai bergerak untuk pergi ke Kali Pepe itu tertegun. Demikian pula kedua orang yang menyeret pelayan kedai yang malang, yang berteriak-teriak ketakutan. "Diam kau, pengecut!" bentak seorang yang menyeretnya. Tetapi orang itu masih saja berteriak. "Ampun! Aku tidak bersalah. Jangan lemparkan aku ke sungai." Orang yang menyeretnya menjadi jengkel. Satu pukulan yang keras mengenai tengkuknya, sehingga orang itu terdiam. Demikian kedua orang itu melepaskannya, maka orang itu pun rebah tidak sadarkan diri. Sebentar kemudian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah berhadapan dengan 5 orang laki-laki yang garang. Seorang lagi berusaha menolong kawannya yang sedang pingsan. "Kita akan membinasakan iblis ini," geram orang yang bertubuh gemuk. Dalam pada itu, maka Gagah Putih dan Rara Wulan telah berdiri saling membelakangi. Perlahan-lahan Gelagah Putih pun berbisik. "Hati-hati, Rara." Rara Wulan tidak menyahut. Tetapi ia pun sudah bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, 5 orang yang mengepung mereka itu pun telah menarik senjata mereka. Nampaknya mereka orang-orang seperguruan, yang mempergunakan senjata dari jenis yang sama pula. Sesaat kemudian, kelima orang itu telah menggenggam golok di tangan mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak ingin mengalami akibat terburuk. Karena itu, maka keduanya pun telah menarik pedang mereka pula. Ketika kelima orang itu mulai bergerak, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mulai bergeser pula. Demikianlah, sejenak kemudian kelima orang itu pun segera berloncatan sambil berputar. Mereka dengan cepat menyerang Gelagah Putih dan Rara Wulan berganti-ganti. Namun kadang-kadang mereka hampir berbarengan meloncat, sambil mengulurkan golok mereka yang besar itu. Namun dengan tangkasnya Gelagah Putih dan Rara Wulan menangkis setiap serangan. Bahkan mereka tidak sekedar menebas senjata lawan menyamping, namun mereka bahkan sering menangkis dengan membenturkan pedang mereka. Kelima orang itu memang terkejut. Pada setiap benturan yang terjadi, terasa telapak tangan mereka menjadi pedih. Ternyata kekuatan kedua orang yang berada di dalam kepungan mereka itu terlalu besar.
Namun orang-orang itu pun merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang ditakuti. Karena itu, maka mereka tidak segera mau mengakui kenyataan yang mereka hadapi. Bahkan dengan kemarahan yang membakar isi dada mereka, kelima orang itu pun telah meningkatkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Bahkan seorang yang berusaha menolong kawannya yang pingsan itu pun telah siap untuk turun ke arena, setelah kawannya itu menjadi sadar. Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat kemungkinan yang lebih buruk, jika kedua orang itu ikut pula bertempur bersama saudara-saudara seperguruan mereka. Pekerjaan mereka akan menjadi lebih berat untuk menghadapi 7 orang bersama-sama, meskipun seorang di antara mereka baru sadar dari pingsannya. Karena itu, sebelum keduanya langsung terjun ke arena, maka Gelagah Putih telah memberi isyarat Rara Wulan untuk menghentakkan ilmu mereka. Kelima orang lawannya terkejut. Tetapi mereka terlambat menyadari hentakan serangan kedua orang yang mereka kepung itu. 3 orang berloncatan surut, ketika 2 orang di antara mereka terpelanting dari arena. Untuk sesaat pertempuran itu terhenti. Gelagah Putih maupun Rara Wulan tidak memburu lawan-lawan mereka yang mengambil jarak. Namun dengan lantang Gelagah Putih pun berkata, "Menyerahlah, atau kami terpaksa membunuh." Tetapi orang yang bertubuh gemuk itu pun berkata, "Kalian telah kehilangan semua kesempatan. Kalian akan mati, dan mayat kalian akan terapung di Kali Pepe." Bukan orang-orang itu sajalah yang telah kehabisan kesabaran, tetapi Rara Wulan pun rasa-rasanya tidak lagi dapat menahan diri. Karena itu, maka ia pun berkata, "Bagus. Apakah dengan demikian berarti kalian benar-benar akan membunuh kami?" "Ya. Tidak ada alasan apapun juga untuk membatalkannya. Meskipun kalian berdua menangis dan menitikkan air mata darah serta mencium telapak kakiku, kami tetap akan membunuhmu. Jika demikian, kami pun akan mengambil keputusan yang sama. Tidak ada alasan untuk mengurungkan niat kami membunuh kalian." Orang-orang itu tidak berbicara lebih panjang. 2 orang yang lain telah siap untuk turun ke arena. Seorang yang bertubuh tinggi kekar yang telah sadar dari pingsannya. Yang seorang lagi, yang telah menolongnya dan membantunya mengatasi kesulitan pernafasannya. Sementara itu, 2 orang yang baru saja terlempar dari arena itu pun telah pingsan pula. Ternyata mereka tidak terluka oleh senjata. Tetapi serangan kaki Gelagah Putih dan Rara Wulanlah yang telah melemparkan mereka dan membuat mereka pingsan. Tetapi ketika kemarahan Rara Wulan telah sampai ke puncak, maka agaknya ia tidak akan mengekang diri lagi. Pedangnya benar-benar akan berbicara. Sejenak kemudian, lawan Gelagah Putih dan Rara Wulan itu telah menjadi 5 kembali. Dengan garangnya kelima orang itu mulai bergeser. Seperti yang dikatakan oleh orang yang bertubuh gemuk itu, kelima orang itu benar-benar akan membunuh. Tidak ada alasan apapun untuk mengurungkan pembunuhan itu. Ketika seorang di antara mereka mulai menjulurkan goloknya, maka pertempuran telah berkobar kembali. Kelima orang itu menyerang Gelagah Putih dan Rara Wulan dari segala arah. Golok mereka yang besar terayun-ayun mengerikan. Sementara itu yang lain terjulur lurus menggapai ke arah dada. Ketika pertempuran itu sedang berlangsung dengan sengitnya, maka kedua orang yang pingsan itu pun mulai menjadi sadar kembali. Keduanya membuka mata dan menggeliat perlahan-lahan. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. 5 orang bersenjata golok yang besar itu berloncatan mengelilingi 2 orang yang berdiri beradu punggung. Kedua orang yang baru saja pingsan itu segera menyadari apa yang terjadi. Mereka pun segera berusaha untuk bangkit, meskipun tulang-tulang mereka terasa nyeri. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak ingin bertempur melawan 7 orang sekaligus. Karena itu, ketika kedua orang yang pingsan itu bangkit serta memungut golok mereka, sekali lagi Gelagah Putih dan Rara Wulan menghentakkan kemampuan mereka. Pada saat kedua orang itu memasuki arena, maka mereka justru bergeser surut. Demikian pula ketiga orang kawan mereka. Sedangkan 2 orang yang lain, terhuyung-huyung beberapa langkah. Namun keduanya tidak mampu mempertahankan keseimbangan mereka. Kedua orang itu pun telah jatuh berguling di tanah. Mereka tidak saja dikenai serangan kaki atau tangan Gelagah Putih dan Rara Wulan, tetapi kedua-keduanya benar-benar telah terluka. Seorang di antara mereka terluka menyilang di dada. Pedang Gelagah Putih telah menyentuh dan meninggalkan luka yang panjang di dadanya. Sementara itu, lambung yang seorang lagi telah terkoyak oleh pedang Rara Wulan. Sejenak kelima orang yang lain termangu-mangu. Mereka memandang kedua orang kawannya yang terluka. Kemudian dengan sorot mata yang bagaikan menyala,
Mereka memandang Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berdiri dengan pedang yang bergetar di tangan mereka. "Kalian memang sepasang iblis," berkata orang yang bertubuh tinggi dan kekar, yang telah sadar dari pingsannya serta memasuki arena pertempuran itu lagi. "Kami akan membunuh kalian semuanya." "Tidak ada alasan untuk membatalkannya," geram Rara Wulan. Orang bertubuh gemuk itulah yang kemudian maju selangkah. Dikembangkannya tangan kirinya sambil berkata lantang. "Sekarang. Kita bunuh mereka sekarang." Kelima orang itu meloncat hampir bersamaan. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan segera berloncatan. Serangan-serangan dari kelima orang itu sama sekali tidak menyentuh mereka. Kembali terdengar dentang senjata beradu. Kelima buah golok di tangan kelima orang lawan Gelagah Putih dan Rara Wulan itu berputaran, terayun-ayun dan menebas mendatar. Kelima orang laki-laki yang garang itu berusaha untuk menembus pertahanan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun ternyata pertahanan Gelagah Putih dan Rara Wulan terlalu rapat, sehingga kelima orang itu masih belum berhasil. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan berloncatan seperti burung sikatan menyambar belalang. Semakin lama benturan yang terjadi pun menjadi semakin keras. Namun yang mengeluh karena telapak tangannya terasa pedih bukan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan itu masih dapat meningkatkan ilmu pedang mereka, sehingga justru pertahanan kelima orang itulah yang menjadi goyah. Orang yang bertubuh tinggi kekar itu berteriak nyaring, ketika justru ujung pedang Rara Wulan yang telah menyentuh bahunya. Kemarahan dari orang-orang yang nampak garang itu pun menjadi semakin menyala. Mereka pun telah menghentakkan kemampuan mereka. Golok-golok mereka pun terayun-ayun semakin cepat. Tetapi mereka tetap tidak mampu menguasai kedua orang lawan mereka. Bahkan seorang lagi di antara mereka telah tersentuh pedang Gelagah Putih di lengannya. Seorang lagi justru di pahanya. Sedangkan orang yang gemuk itu telah tergores di pundaknya. Betapapun kemarahan membakar jantung orang-orang yang garang itu, namun mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kedua orang itu tidak akan dapat ditundukkannya. Bahkan beberapa saat kemudian, kelima orang yang sedang bertempur itu pun telah terluka semuanya. Darah telah mengalir dari tubuh mereka. Sementara itu, tenaga mereka pun seakan-akan telah terkuras habis. Bukan saja karena darah yang bagaikan terperas, tetapi juga karena mereka telah menghentak-hentakkan tenaga dan kemampuan mereka. Dalam pada itu, terdengar suara Rara Wulan. "Kami akan membunuh kalian semuanya. Tidak ada alasan untuk mengurungkannya." Jantung kelima orang lawan Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun menjadi semakin cepat berdetak. Mereka benar-benar tidak mempunyai harapan lagi kecuali melarikan diri. Namun untuk melarikan diri pun mereka harus membuat perhitungan yang sebaik-baiknya, karena kedua orang itu tentu tidak akan melepaskan mereka. Tetapi bagi mereka, melarikan diri adalah satu-satunya harapan bagi sebuah kemungkinan untuk hidup. Karena itu, orang-orang itu mempunyai pertimbangan yang hampir bersamaan, meskipun mereka tidak sempat membicarakannya. Meninggalkan arena pertempuran, dengan meninggalkan kedua orang kawannya yang terluka cukup parah. Namun semuanya sudah terlambat. Untuk melarikan diri pun sudah terlambat pula. Sebelum mereka berbuat apa-apa, tiba-tiba saja tempat itu sudah dikepung oleh beberapa orang prajurit dengan ujung tombak yang merunduk. "Hentikan," perintah lurah prajurit yang mengepung tempat itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera berloncatan mengambil jarak dari lawan-lawannya. Mereka masih berdiri beradu punggung. "Apa yang telah terjadi?" bertanya lurah prajurit itu. Pelayan kedai yang semula sudah kehilangan harapan untuk tetap hidup itulah yang tertatih-tatih mendekati lurah prajurit itu, sambil berkata, "Orang-orang itu akan membunuhku tanpa alasan. Sedangkan kedua orang laki-laki dan perempuan itu berusaha menolongku." Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian memandang berkeliling. Orang-orang yang sudah terluka itu, dan bahkan orang-orang yang berada di kejauhan. "Orang itu berbohong, Ki Lurah," berkata orang yang bertubuh gemuk, yang bajunya sudah bernoda darah. "Ya," sahut orang yang bertubuh tinggi dan kekar, yang terluka bukan saja di pundaknya, tetapi juga di pinggang dan tangannya. "Jika orang itu berbohong, apakah yang sebenarnya telah terjadi?" beranya lurah prajurit itu. "Aku tidak berbohong," sahut pelayan kedai itu. "Orang-orang itu menuduhku melaporkan kehadiran mereka, sehingga pagi ini para prajurit meronda sampai ke pasar ini." "Tidak," teriak salah seorang dari kelima orang yang terluka itu. "Jika tidak, lalu apa?" bertanya lurah prajurit itu pula. Orang-orang itu terdiam.
Mereka belum merencanakan apa yang akan mereka katakan. Karena orang-orang itu tidak segera menjawab, maka lurah prajurit itu pun bertanya kepada pelayan kedai itu. "Kau siapa?" "Aku pelayan kedai itu, Kisanak." Kisanak dapat bertanya kepada pemilik kedai itu, atau kepada pemilik kedai yang lain. Mereka tahu bahwa aku adalah pelayan kedai itu. Lurah prajurit itu mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah para prajurit itu lebih mempercayai pelayan kedai itu, daripada orang-orang yang telah terluka. Menilik wujudnya, maka para prajurit itu dapat segera mengenali bahwa orang-orang yang terluka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Namun kemudian lurah prajurit itu pun bertanya kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Siapakah kalian berdua, Kisanak?" "Kami adalah pengembara, Kisanak. Namaku Arigalit. Perempuan ini adalah adikku." "Menurut kalian berdua, kenapa kalian bertempur melawan orang-orang ini?" Seperti kata pelayan kedai itu, Kisanak. "Kami sedang singgah untuk makan dan minum di kedai itu, ketika orang-orang itu berusaha menangkap dan melemparkan pelayan kedai itu ke Kali Pepe." Lurah prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kami akan menangkap orang-orang itu. Tetapi jika diperlukan, pelayan kedai itu akan kami panggil setiap saat untuk memberikan kesaksiannya." "Aku bersedia." "Kisanak," sahut pelayan kedai itu. Lurah prajurit itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kalian berdua juga tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum persoalan ini selesai." Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih pun berkata, "Kami adalah pengembara. Jika kami tidak boleh meninggalkan tempat ini, kami harus tinggal di mana?" Pelayan kedai itulah yang dengan serta-merta menyahut, "Kalian dapat tinggal di rumahku, Kisanak. Meskipun rumahku kecil, tetapi ada tempat bagi kalian berdua untuk 2-3 hari." "Apakah dalam 2 atau 3 hari persoalannya sudah selesai?" bertanya Gelagah Putih kepada lurah prajurit itu. "Meskipun persoalannya mungkin masih akan berlanjut sampai tuntas, namun dalam 2-3 hari kalian dapat meninggalkan tempat ini. Bahkan seandainya mereka harus pergi, aku bersedia mempertanggungjawabkan persoalannya," berkata pelayan kedai itu. "Bahkan selain aku, maka tentu akan banyak saksi yang bersedia memberikan keterangan dengan jujur. Aku minta kalian berdua tetap tinggal di sini." "Baik," jawab Gelagah Putih. "Kami akan tinggal di sini untuk 2 atau 3 hari." Demikianlah, maka sejenak kemudian, para prajurit itu pun telah membawa orang-orang yang garang itu. Sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan akan tinggal barang 2-3 hari di padukuhan itu. "Perjalanan kami akan terhambat," desis Rara Wulan. "Aku berharap kalian bersedia tinggal di rumahku dalam 2-3 hari ini. Tetapi jika kalian mempunyai kepentingan lain yang harus segera kalian lakukan, tinggalkan saja tempat ini. Biarlah aku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan para prajurit itu. Para saksi pun akan dapat memberikan penjelasan kalau kalian tidak bersalah. Aku telah melukai mereka. 2 orang di antara mereka nampaknya agak parah. Kalian berdua juga tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum persoalan ini selesai. Itu salah mereka. Untunglah para prajurit itu segera datang, sehingga aku tidak terpaksa membunuh mereka. Jangan salahkan diri sendiri." Gelagah Putih dan Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Agaknya mereka telah terlibat persoalan yang akan menahan perjalanan mereka. Tetapi mereka tidak akan dapat menghindar. Mereka tidak akan dapat membiarkan kesewenang-wenangan terjadi. Karena itu, jika keterlibatan mereka itu harus menahan perjalanan mereka, apa boleh buat? Dalam pada itu, setelah para prajurit yang membawa orang-orang yang garang itu, termasuk 2 orang yang lukanya agak parah, menjadi semakin jauh, maka pemilik kedai itu pun telah berlari-lari menemui Gelagah Putih dan Rara Wulan. Sambil mengangguk hormat orang itu berkata, "Terima kasih atas pertolongan Kisanak berdua. Jika tidak, maka kawanku itu sudah dilemparkan ke Kali Pepe. Mungkin ia tidak akan dapat lagi membantu aku untuk selanjutnya." Gelagah Putih memandang orang itu dengan kerut di dahi. Dengan nada berat Gelagah Putih pun bertanya, "Kenapa kau jadikan kawanmu itu kambing hitam, sehingga hampir saja menelan nyawanya?" "Maksud Kisanak? Kenapa kau lemparkan tuduhan orang-orang itu kepadanya?" "Aku menjadi bingung sekali, Kisanak. Tetapi kenapa kau harus menunjuk orang yang sudah bertahun-tahun bekerja padamu?" "Aku takut sekali."
Kau ingin selamat? Ya, begitulah, Kisanak. Dengan mengorbankan orang lain? Bukan maksudku. Seharusnya kaulah yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Orang itu bekerja padamu. Kau harus melindunginya. Bukan sebaliknya. Justru orang yang berada di bawah tanggung jawabmu itu telah kau jadikan kambing hitam. Kau korbankan orang itu demi keselamatanmu. Padahal orang itu sama sekali tidak bersalah, dan bahkan tidak tahu menahu persoalannya. Aku menyesal, Kisanak. Jika banyak orang mempunyai watak seperti kau, maka banyak orang yang akan tersuruk ke dalam bencana tanpa melakukan kesalahan apapun juga, karena ia hanya sekedar menanggung beban yang seharusnya dipikul orang lain. Aku menyesal, Kisanak. Tetapi sebenarnya lah aku bingung sekali. Aku mempunyai 6 orang anak yang harus aku hidupi. Gelagah Putih pun kemudian berpaling kepada pelayan kedai itu sambil bertanya. Berapa orang anakmu, Kisanak? 8. 8. Rara Wulan menjadi heran. Masih semuda itu kau sudah mempunyai 8 orang anak? Itu begitu saja terjadi, Kisanak. Aku sama sekali tidak merencanakannya. Rara Wulan menahan tertawanya. Sementara Gelagah Putih pun berkata kepada pemilik kedai itu. Nah, kau dengar. Ia mempunyai anak lebih banyak dari anakmu. Waktu itu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri merasa tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa yang dituduhkannya kepadaku. Lalu kau lemparkan nasib burukmu itu kepada orang lain, yang juga tidak bersalah. Aku akan minta maaf kepadanya. Gelagah Putih pun terdiam. Seperti yang dikatakannya, maka pemilik kedai itu pun minta maaf kepada pelayannya. Nampaknya pemilik kedai itu benar-benar menyesal, bahwa pelayannya itu hampir saja mati dilemparkan ke dalam sungai oleh orang-orang yang garang itu. Agaknya membunuh merupakan permainan yang menyenangkan bagi mereka, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan oleh para prajurit, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu tidak boleh meninggalkan lingkungan itu. Setiap saat mereka dapat dipanggil untuk memberikan keterangan tentang peristiwa yang telah terjadi di belakang kedai itu. Hari itu, kedai itu pun segera ditutup meskipun belum waktunya. Pelayanan kedai itu pun segera pulang bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan. Seperti yang dikatakannya, rumahnya memang tidak begitu besar. Sementara itu, ia mempunyai 8 orang anak. Namun seperti yang dikatakannya pula, di rumahnya masih ada tempat bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan yang akan bermalam. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan berada di rumah pelayan kedai itu, maka anak-anaknya yang kecil-kecil itu merubunginya seperti ayahnya. Anak-anak itu segera akrab dengan orang yang semula belum dikenalnya. Agak berbeda dengan ibunya yang sedikit pemalu, meskipun setelah berkenalan, ia pun segera menjadi akrab. Keduanya telah menyelamatkan jiwaku, berkata pelayan kedai itu kedua istrinya. Terima kasih, Kisanak, terima kasih. Jika kalian tidak menolong suamiku, entahlah apa jadinya keluarga ini. Anakku begitu banyak, sementara aku tidak dapat bekerja apa-apa kecuali pergi ke sawah. Namaku Arigalit, Bokayu. Adikku namanya Warasasi. Nama yang bagus, desis perempuan itu. Sementara pelayan kedai itu berkata, orang memanggilku Setraderma. Rumahku tidak mempunyai gandok yang dapat kami peruntukkan bagi tamu-tamu kami, Adi Warigalit, tetapi sentong sebelah dapat aku siapkan bagi kalian berdua. Kami dapat tidur di mana saja, Kakang Setraderma. Kami dapat tidur di sini, di amben besar ini, bersama anak-anak. Anak-anak terlalu ribut jika mereka mulai berbaring di amben besar ini. Akhirnya mereka akan tertidur juga. Tetapi biarlah kalian tidur di sentong itu. Gelagah Putih tertawa. Sementara Rara Wulan pun berkata, tidak apa-apa, Kakang. Biarlah kami tidur di sini. Pelayan kedai itu akhirnya tidak memaksa. Jika kedua orang itu ingin tidur bersama anak-anak, maka biarlah mereka tidur di amben yang besar itu. Setelah Gelagah Putih dan Rara Wulan mandi, maka mereka pun dipersilahkan makan bersama anak-anak. Sebenarnya lah betapa repotnya Nyi Setraderma melayani anak-anak. Dari 8 orang anak itu, baru 3 orang yang sudah dapat melayani dirinya sendiri. Sementara yang lain masih harus dilayani oleh ibunya. 2 yang terkecil dari ke-8 anak itu masih harus disuapi. Sedangkan anak yang ke-5 dan ke-6 sudah mencoba untuk makan sendiri. Tetapi nasinya masih terhambur di sekitar mangkuknya.
Bersambung ke bab 482. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.